Bab 266, ditargetkan. Klan Yun, Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Seorang pedagang yang bisa mengeluarkan 10.000 batu roh dalam waktu singkat, di dalam provinsi Xie, hanya mungkin klan Yun itu. Xiao Chen menyimpan kartu nama dengan benar. Ketika saudagar itu pergi jauh, dia berkata, kita tidak bisa tinggal di sini malam ini. Ketika harus bergegas ke pelabuhan saat hari masih gelap. Kami telah menjadi sasaran. Liu Suifeng mengangguk. Transaksi 10.000 batu roh kelas rendah dianggap sebagai transaksi besar di desa kecil ini. Selanjutnya, mereka hanya orang suci bela diri kelas rendah. Akan aneh jika mereka tidak menjadi sasaran. Mereka berdua kembali ke penginapan, melakukan beberapa pembersihan sederhana, dan mengisi kembali beberapa persediaan makanan. Kemudian, mereka mengendarai kuda darah naga, meninggalkan desa tanpa nama dengan cepat. Saat matahari terbenam, langit diwarnai merah. Awan merah besar menutupi seluruh langit barat. Cahaya lembut menyinari Xiao Chen dan Liu Suifeng, meninggalkan dua bayangan panjang. Dong, 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 orang-orang yang datang untuk merampok mereka lebih cepat dari yang mereka kira. Mereka berdua hanya pergi sekitar 10 menit dan jalan di depan sudah diblokir oleh para pembudidaya yang membawa senjata mereka dan melonjak dengan membunuh Qi. Xiao Chen melirik mereka dengan cepat, menghitung total 18 orang. Yang terlemah dari mereka adalah Martial Saint kelas rendah dan ada dua yang sudah maju ke Saint Martial kelas superior. Tatapan Xiao Chen terpaku pada kedua orang itu untuk sementara waktu. Salah satunya berbaju putih. Dia memegang pedang dengan cahaya dingin berkilau di ujungnya. Itu sangat mempesona di bawah cahaya matahari terbenam. Orang lain mengenakan battle armor dengan kemeja, lengannya terbuka. Dia memegang tombak sepanjang 2 meter dan ada ekspresi garang di wajahnya. Di samping mereka masing-masing adalah sekelompok pembudidaya, yang tampak seperti mereka berdua. Pendekar pedang putih itu perlahan berjalan ke depan. Ketika dia melihat Xiao Chen dan Liu Suifeng, dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia berkata, kami hanya mencari keberuntungan dan tidak ingin menyakiti siapapun. Tinggalkan batu roh Anda dan kami akan menjamin keselamatan Anda. Orang berpakaian biru yang memegang tombak itu melepaskan Qi yang membunuh tanpa cadangan. Ada tatapan sengit di matanya saat dia berkata, saya bukan orang yang sabar. Segera ambil keputusan untuk kebaikan semua orang. Kalau tidak, saya akan membuat Anda berharap Anda bisa mati. Petik 2. Aura dari mereka berdua, orang suci bela diri kelas superior, perlahan meluas, menekan Xiao Chen dan Liu Suifeng. Ketika dua aura besar bergabung bersama, bahkan udara tampak menjadi padat. Ini membuat orang sulit bernapas. Liu Suifeng tidak bisa tidak panik. Dia mengeluarkan token identitasnya dan berkata, kami adalah murid inti dari Paviliun Pedang Surgawi. Enyahlah dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung dunia, Anda tidak akan lolos dari pengejaran Kam Pedang Suci. Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar dia meletakkan tangannya di gagang pedang. Kelompok orang ini sudah mengetahui identitas mereka, jika tidak, mereka tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara omong kosong. Jika itu adalah beberapa Saint Martial kelas rendah tanpa latar belakang, mereka akan menagih tanpa rasa takut sejak lama. Tidak perlu menggunakan trik seperti itu untuk mengancam mereka. Mereka pasti takut akan balas dendam dari Paviliun Pedang Surgawi. Namun, karena kelompok orang ini berani mengejar mereka, itu membuktikan bahwa mereka adalah penjahat yang putus asa dan tidak terlalu takut dengan balas dendam dari Paviliun Pedang Surgawi. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin menyinggung Paviliun Pedang Surgawi. Bahkan jika mereka menyinggung Paviliun Pedang Surgawi, mereka hanya akan mengambil sejumlah besar batu roh dan meninggalkan provinsi Xie, bersembunyi di lautan luas. Pada saat itu, Paviliun Pedang Surgawi tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Aura mereka naik perlahan, tertahan dan tidak dilepaskan. Tanpa disadari, langit di atas mereka telah menjadi gelap. Awan gelap bergulir dan kekuatan guntur terbentuk. Tombak berbaju biru itu tersenyum dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu kami mudah ditakuti? Anda hanya dua murid inti Martial Saint kelas rendah, apakah menurut Anda Paviliun Pedang Surgawi akan mengaktifkan Kam Pedang Suci untuk Anda? Saya ulangi, serahkan semua batu roh Anda. Petik 2. Pria berpakaian putih itu terus menunjukkan senyum tipis. Dia tampak sangat tenang ketika dia berkata, kalian berdua, kami hanya mencari keberuntungan. Jangan pedulikan dia, tinggalkan saja batu roh, itu akan baik untuk semua orang. Kedua orang ini berperan sebagai polisi baik, polisi jahat. Jika seorang murid sekte tanpa pengalaman menghadapi situasi seperti itu, mereka akan menyerahkan semua batu roh di tangan mereka. Sayangnya, Xiao Chen tidak bisa diganggu. Tangan kanannya, yang menggenggam gagang pedang, terayun dengan kuat. Kekuatan yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama tiba-tiba dilepaskan. Dia mengirim kembali tekanan pada mereka dalam sekejap. Gemuruh. Ada suara guntur di langit yang sunyi. Cahaya pedang yang cemerlang menyala dan sambaran petir turun dari langit, menerangi ruang di antara langit dan tanah saat bertemu dengan pedang. Sosok Xiao Chen tiba di hadapan pria berbaju putih itu. Ada kilatan cahaya pedang dan auranya melonjak ke langit. Pendekar pedang berpakaian putih itu merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan bergerak begitu tiba-tiba. Selanjutnya, langkah pertamanya adalah langkah yang menggelegar.
Auranya menekan kami berdua tanpa ampun. Kecepatan dan kekuatannya hampir mencapai puncaknya. Ini bukan orang yang naif. Sejak awal, dia tidak bermaksud untuk melarikan diri atau menyerahkan batu roh. Namun, kami semua mengira kemenangan sudah pasti dan tidak menyadari bahwa lawan sedang mempersiapkan langkah yang mengejutkan. Banyak pikiran melintas di benak pendekar pedang berpakaian putih itu dalam sekejap. Dia melakukan yang terbaik untuk mundur, kehilangan inisiatif. Auranya turun ke titik rendah. Meski begitu, bagaimana dia bisa menghindari langkah Xiao Chen yang menyimpan kekuatan begitu lama? Puci, cahaya pedang menyala dan luka mengerikan muncul di dadanya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Bilah pedang membawa kekuatan guntur, menyebabkan tubuhnya terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Hah! Pria berpakaian biru itu bereaksi dengan cepat. Dia mengayunkan tombaknya dan seekor naga api mengitari tombaknya dan meraung tanpa henti. Dia mencoba untuk mengganggu langkah Xiao Chen, menyebabkan dia menyerah mengejar pendekar pedang berpakaian putih yang terluka. Bang! Tombak meraung dan naga api menelan Xiao Chen. Pria berbaju biru itu merasa gembira, untuk berpikir saya pikir dia sangat kuat, dia hanya biasa-biasa saja. Namun, sebelum dia bisa tersenyum, dia melihat sosok yang terkena tombaknya tiba-tiba hancur, itu hanyalah bayangan. Cambuk ekor naga biru. Bersihkan pemotong angin. Petik 2. Sosok Xiao Chen muncul dari samping dan bergerak dalam busur ungu. Ada angin sejuk bertiup juga. Dalam sekejap, dia menembus kerumunan dan menuju pendekar pedang berpakaian putih. Pendekar pedang berpakaian putih itu terkejut. Dia mulai memutar pedangnya seperti bor dan bergegas ke Xiao Chen. Xiao Chen mengepalkan tangan kirinya dan mengepalkan seni memahat tubuh naga dan harimau secara bersamaan. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Ketika tinjunya meninju, bahkan udara bergetar tanpa henti. Bang! Pukulan itu mendarat di ujung pedang dan bilah pedang itu segera hancur berkeping-keping. Xiao Chen mengirimkan gelombang esens dari tubuhnya dan pecahan peluru itu terbang ke sekeliling tanpa melukainya. Namun, momentum Xiao Chen tidak berkurang. Ketika dia berada di dekat pendekar pedang, Lunar Shadow Saber menghilang dan niat membunuhnya ditarik, mengakibatkan seseorang tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Di hadapan angin sejuk, pendekar pedang itu kehilangan semua harapan. Dia tahu ini adalah teknik rahasia yang terkenal dari Paviliun Pedang Surgawi, Clear Wind Chop. Begitu dia mendekatinya, tidak ada cara untuk menghindar. Selanjutnya, dia saat ini terluka parah dan jauh dari kondisi puncaknya. Tidak ada cara baginya untuk menghindar. Orang lain semua bersembunyi, pecahan peluru dari sebelumnya digunakan oleh Xiao Chen untuk menyebabkan kekacauan. Tidak ada yang akan membantunya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Pria berpakaian putih itu menunjukkan tatapan buas saat dia berteriak. Sebuah cahaya bersinar dari dantiannya, dia menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan dirinya sendiri. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Sebaliknya, kecepatannya meningkat dan dia tiba di depan orang berpakaian putih. Ketika cahaya itu paling terang, Lunar Shadow Saber muncul entah dari mana dan menembus dantiannya. Setelah itu, Xiao Chen menendangnya terbang, gerakan-gerakan ini terus-menerus tanpa jeda. Bang! Mayat orang itu meledak di udara. Tubuhnya tidak lagi utuh, hanya menyisakan hujan darah yang bertebaran di udara. Pria berpakaian putih ini sebenarnya tidak lemah. Dalam keadaan normal, jika Xiao Chen ingin membunuhnya, dia harus bertukar lebih dari 100 gerakan dengannya sebelum dia bisa melakukannya. Sayangnya, dia terlalu ceroboh di awal. Dia tidak berharap Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Dia juga tidak menyangka serangan Xiao Chen begitu sengit. Sementara dia lengah, dia terluka parah. Pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan semua harapan untuk dirinya sendiri. Setelah kematian pria berpakaian putih itu, beberapa kultivator yang bertarung dengan Liu Suifeng segera melarikan diri. Ini adalah bawahan dari pria berpakaian putih. Karena dia sudah mati, mereka tidak perlu tinggal. Sekarang, hanya Spearman berpakaian biru dan 8 bawahannya yang tersisa. Setelah pria berpakaian putih itu meninggal, pria berpakaian biru itu panik, dan dia tidak memiliki motivasi untuk bergerak. Dia tahu Xiao Chen bukan martial saint kelas rendah biasa, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Dalam hal kecakapan tempur murni, dia sudah mampu mempermalukan orang suci bela diri kelas superior lainnya. Auranya saat ini sudah berkurang, jika dia ingin menaikkannya lagi, dia harus berusaha keras. Melawan aura lawan yang melonjak dengan auranya yang berkurang bukanlah langkah yang sangat bijaksana. Kabur, tombak berbaju biru itu berteriak tegas. Dia fokus pada Xiao Chen, menjaga kewaspadaannya saat dia melompat ke belakang. Orang ini memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan dia juga agak cerdas. Ketika dia mundur, dia tidak menunjukkan punggungnya sama sekali. Setelah dia pergi sangat jauh dan yakin Xiao Chen tidak akan mengejarnya, pria berbaju biru itu segera berbalik dan kecepatannya meningkat secara eksplosif, menghilang dari pandangan Xiao Chen setelah beberapa saat. Liu Suifeng merasa itu aneh. Mengingat karakter Xiao Chen, dia tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Xiao Chen hanya berdiri di tempat aslinya sambil bergumam tanpa henti. Pria berbaju biru itu sudah lama pergi tapi dia masih tidak bergerak. Dia tidak mengendurkan auranya dan tetap waspada. Ketika Xiao Chen bergerak untuk membunuh pria berpakaian putih itu, dia merasakan pembunuhan Qi yang mengerikan dari langit.
Pada saat itu, dia bahkan merasakan ancaman kematian. Selanjutnya, aura ini sangat sulit dipahami. Ketika dia menyadarinya, itu segera menghilang, menjadi tenang kembali. Xiao Chen mengeluarkan sens spiritualnya ke jangkauan maksimumnya tetapi tidak dapat menemukan apapun. Namun, ini membuat Xiao Chen tidak berani menurunkan kewaspadaannya, juga tidak berani mengendurkan auranya. Liu Suifeng merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan tenang, "Ye Chen, ada apa?" Xiao Chen melihat awan tertentu di langit. Dia berkata, "Sepanjang jalan, saya terus merasa ada sepasang mata yang mengawasi kami. Aku sekarang yakin akan hal itu, dia ingin membunuhku. Kekuatan orang ini setidaknya adalah Saint martial kelas superior dengan teknik bela diri terbang. Skenario kasus terburuk adalah bahwa orang ini adalah raja bela diri." Petik 2. Liu Suifeng terkejut, dan dia mengungkapkan ekspresi khawatir ketika dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Bab 267, bertemu dengan monster laut. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan tersenyum, "Tidak masalah, tidak perlu terlalu khawatir. Jika kekuatan orang ini benar-benar menakutkan, dia bisa saja mengikuti kita selama ini." Sebelumnya, dia menyerah memikirkan untuk bergerak. Ini berarti dia baru saja kehilangan semua kesempatan untuk membunuhku. Orang ini terlalu berhati-hati. Dia benar-benar tidak memiliki semangat kultivator yang tajam, dia hanya akan menjadi ahli kelas 2 selamanya. Petik 2. Tanda pisah. Di atas awan, Yue Mingxian awalnya bersiap untuk bergerak. Namun, dia menyadari Xiao Chen telah memperhatikan dia membunuh Qi pada saat yang genting. Mengikuti prinsip Yue Mingxian untuk berhati-hati, ketika lawan sudah memperhatikan Qi yang membunuh, itu tidak bisa lagi disebut gerakan membunuh. Ini adalah bagaimana dia selalu melakukan sesuatu. Inilah yang dia pelajari dari pengalamannya tetap hidup sebagai seorang kultivator tunggal untuk waktu yang lama. Ada banyak peluang, seseorang tidak bisa menyerang secara membabi buta. Saat Yue Mingxian melihat Xiao Chen dan Liu Suifeng pergi, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya aku harus menyembunyikan Qi pembunuhanku lebih dalam lagi lain kali. Saya harus yakin untuk membunuhnya dalam satu serangan dan tidak meninggalkan tanda apapun." Petik 2. Tanda pisah. Pada saat matahari benar-benar tenggelam di bawah cakrawala, Xiao Chen dan Liu Suifeng akhirnya bergegas ke pelabuhan Sungai Naga Hitam. Ada lentera yang menerangi pelabuhan, membuat daerah itu seterang siang hari. Kapal dagang besar muncul dalam pandangan Xiao Chen, ini adalah pembuka mata baginya. Kapal-kapal itu tingginya sekitar 40 hingga 50 meter dan panjangnya 5 atau 600 meter. Mereka sangat mirip dengan kapal tanker minyak besar dari dunia sebelumnya. Ketika Liu Suifeng melihat keheranan Xiao Chen, dia menjelaskan, "Ada banyak monster air di Sungai Naga Hitam. Apalagi ombak dan anginnya sangat kencang. Sebuah kapal berukuran sedang tidak akan mampu menahan bahkan satu gelombang. Selain itu, lebih banyak kapal di sini akan berangkat ke laut. Situasi di laut bahkan lebih rumit. Jika kapal tidak dibuat lebih besar, mereka tidak akan mampu menahan satu gelombang pun, atau terlebih lagi, monster laut." Jadi itu sebabnya, keraguan di hati Xiao Chen hilang. Keduanya mencari manajer kapal dagang.
Setelah mereka menjelaskan niat mereka, mereka membayar 10.000 tael emas masing-masing dan memperoleh hak untuk naik ke kapal. Mereka berdua langsung mengendarai kuda darah naga mereka ke kapal dari pelabuhan. Dek yang luas berarti tidak sempit untuk kuda. Segera, para pekerja kapal dagang datang dan membawa 2 kuda darah naga pergi. Meskipun geladaknya sangat luas, mereka tidak mengizinkan kuda-kuda berkeliaran di atasnya. Dek dipenuhi dengan para pembudidaya yang sedang mengejar tumpangan. Sebagian besar dari mereka kemungkinan adalah pembudidaya yang pergi ke kota Xie untuk pelelangan. Xiao Chen berdiri di haluan dan memegang rel dengan lembut. Angin sejuk bertiup di sepanjang sungai. Angin sepoi-sepoi mengandung aroma sungai yang menyegarkan, membuat seseorang merasa santai dan nyaman. Xiao Chen melihat ke depan ke dalam kegelapan. Malam yang gelap sama sekali tidak menghalangi penglihatannya, dan dia bisa melihat pemandangan dengan sangat jelas. Lebar sungai naga hitam jauh lebih luas dari yang dia kira. Kapal-kapal dagang besar itu hanya seperti titik-titik hitam dalam kegelapan, mereka bahkan tidak menempati 1% dari sungai. Dengan sekali lihat, jika bukan karena warna sungai, kebanyakan orang akan salah mengartikannya sebagai laut. Liu Suifeng datang dan berkata, "Ye Chen, kapal akan berangkat besok. Tidak banyak kamar kosong yang tersisa di kapal, kita harus menghabiskan 3 hari ke depan di Geladak." Kapal dagang berbeda dengan kapal penumpang. Bagian dalam kapal ini sebagian besar dipenuhi barang. Karena mereka berdua relatif terlambat, tidak mengherankan jika mereka tidak bisa mendapatkan kamar. Xiao Chen tersenyum, "Bukan apa-apa. Kami sudah menghabiskan begitu banyak hari di Sabana. Ini baru 3 hari di Geladak." Mereka menemukan tempat kosong dan Xiao Chen duduk bersila, memasuki kondisi kultivasi. Namun, karena ada banyak orang di sini, aktivitas dari mengedarkan mantra surgawi guntur ungu akan terlalu besar. Xiao Chen tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Oleh karena itu, Xiao Chen perlahan mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Dia siap untuk mengolah teknik kultivasi ini yang berspesialisasi dalam menempa tubuh. Banyak pembudidaya di dek juga berkultivasi. Ada sangat sedikit orang yang berbicara, jadi geladaknya sangat sunyi dan damai. Keesokan paginya, ketika sinar matahari menghilangkan bagian terakhir dari kegelapan dan menyinari dek, para pembudidaya perlahan-lahan terbangun. Xiao Chen membuka matanya juga. Begitu dia bangun, ada suara berderak yang datang dari tulangnya. Seluruh tubuhnya terasa rileks dan jiwanya terasa baik. Seni memahat tubuh naga dan harimau memiliki total 5 lapisan. 2 lapisan pertama adalah fondasi dan 3 lapisan terakhir adalah bagian utama dari teknik budidaya. Sampai hari ini, Xiao Chen telah mencapai tahap tengah dari lapisan keempat, Dragon Roar Covering the World, Piercing Through the Sky, dan sedang menuju Great Perfection. Jika Xiao Chen bisa mengolah ini hingga kesempurnaan besar, raungan santai dari Xiao Chen akan seperti naga dan harimau yang mengaum. Energi yang ditarik keluar bisa menembus 9 langit dan menyebarkan awan. Adapun lapisan kelima, Dragon Tendon Tiger Bone, Pulling Mountain and Rivers, itu adalah kelahiran kembali tubuh yang sebenarnya. Senjata biasa tidak akan lagi menyakiti Xiao Chen. Selanjutnya, kidan darahnya akan meningkat secara eksplosif, kekuatannya akan mampu mencapai lebih dari 10.000 kg kekuatan. Suara berderak tulang Xiao Chen menarik perhatian banyak pembudidaya. Dalam sekejap, banyak orang tampaknya memperhatikan harimau dan naga yang tidak jelas di tubuh Xiao Chen. Sangat jarang melihat pembudidaya yang fokus pada tempering tubuh saat ini. Petik 2. Kekuatan tubuh fisik lebih rendah. Setelah seseorang mencapai Martial King, kekuatan esens sangat mengerikan. Pukulan biasa akan mampu membelah gunung. Menempa tubuh hanya membuang-buang waktu. Petik 2. Memang, di alam Martial Saint atau sebelumnya, seseorang mungkin bisa mendapatkan keuntungan dengan tubuh fisik yang kuat. Namun, pada tahap terakhir, kualitas esens adalah metode yang lebih kuat. Petik 2. Jika dia murni fokus pada budidaya tubuh fisik, dia akan menjadi bibit yang baik. Sayangnya, dia berkultivasi ganda. Cepat atau lambat, dia tidak akan bisa mengikuti kedua metode, menyebabkan kultivasinya terhenti. Petik 2. Ketika banyak pembudidaya melihat tubuh fisik Xiao Chen yang kuat, mereka semua menghela nafas dan menyatakan penyesalan dengan kata-kata mereka. Xiao Chen tersenyum dan mengabaikan mereka. Dia percaya bahwa jalannya adalah jalan yang benar. Ini terutama terjadi setelah dia melihat apa yang ditinggalkan Master Pavilion sebelumnya di dunia bawah tanah. Ini membuat keyakinannya semakin kuat. Mengolah tubuh fisik bersama dengan esens memang akan membuatnya lebih lambat dari orang biasa. Mungkin Xiao Chen akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi martial sage jika dibandingkan dengan orang-orang dari generasi yang sama. Namun, mustahil untuk maju ke kaisar perkawinan tanpa tubuh yang kuat. Bahkan jika bukan tidak mungkin, peluangnya sangat tipis. Pada saat itu, Xiao Chen akan melampaui semua orang lain. Ketika Xiao Chen pergi ke haluan, dia menyadari bahwa kapal dagang besar telah memulai perjalanan tanpa mereka sadari. Kapal memotong gelombang permukaan sungai saat melaju. Xiao Chen agak heran. Dia tidak menyangka kapal sebesar itu dapat melakukan perjalanan begitu cepat di sungai. Dia juga tidak tahu apa yang mendorong kapal itu. Liu Suifeng berjalan ke Xiao Chen dan bertanya, "Ye Chen, apakah menurutmu ahli itu masih mengawasi kita?" Xiao Chen menatap ke langit dan berkata, "Aku tidak yakin. Orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik.
Aku tidak bisa merasakan auranya. Namun, insting saya memberitahu saya bahwa dia harus tetap di atas. Petik 2. Monster laut muncul di depan. Tiba-tiba, seseorang berseru ketika mereka berdua berbicara. Xiao Chen dan Liu Suifeng dengan cepat menuju. Mereka hanya melihat pusaran air besar muncul sekitar 1000 meter di depan. Setelah beberapa saat, beliung setinggi 200 meter terbentuk dan menuju kapal dagang dengan cepat. Huci, huci, permukaan air mulai menjadi kasar. Kapal sudah mulai sedikit bergoyang. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya. Di ujungnya, dia melihat seekor ikan hitam besar yang aneh. Liu Suifeng bertanya dengan ragu, apa itu? Petik 2. Seseorang menjawab, ini adalah paus tuna hitam, binatang roh peringkat 6 puncak. Mereka dianggap sebagai tiran dari sungai naga hitam ini. Mereka muncul beberapa kali setiap tahun. Setiap kapal dagang yang menabraknya tidak memiliki akhir yang baik. Sangat disayangkan, kami benar-benar menabraknya. Petik 2. Setelah pembudidaya di dek mengetahui identitas ikan aneh ini, mereka mulai panik. Ketika mereka melihat beliung mendekat, banyak pembudidaya membuat keputusan cepat dan melompat dari kapal. Mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka dan melompat melintasi permukaan air, bergegas kembali. Ketika Liu Suifeng melihat pembudidaya lain melompat dari kapal, dia bertanya, Ye Chen, haruskah kita melompat juga? Xiao Chen mengamati sekelilingnya dan memperhatikan para pembudidaya yang melompat adalah pembudidaya yang lebih muda. Meskipun para pembudidaya yang lebih tua memiliki ekspresi panik di wajah mereka, tidak ada dari mereka yang mencoba untuk melompat. Itu bahkan sampai pada titik di mana beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi geli ketika mereka melihat orang-orang melompat. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tunggu dulu, tidak perlu terburu-buru. Jahe tua lebih pedas. Karena pembudidaya yang lebih tua tidak memilih untuk melompat dari kapal, pasti ada alasan yang tidak mereka sadari. Akan lebih baik untuk mengamati situasinya terlebih dahulu. Catatan TL, jahe tua lebih pedas, ini berarti generasi yang lebih tua lebih berpengalaman dan memiliki lebih banyak trik. Kurung siku tutup. Puci, puci. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan datang dari permukaan sungai. Xiao Chen dan Liu Suifeng menoleh untuk melihatnya. Mereka melihat para pembudidaya melompat di permukaan air diserang oleh ikan aneh sebelum jatuh ke air. Saat mereka jatuh ke air, ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Terdengar suara, kakak-kakak, dari air. Setelah beberapa saat, hanya tulang para pembudidaya yang tersisa. Permukaan air yang hitam diwarnai merah oleh darah, menarik lebih banyak ikan aneh lagi. Ikan aneh itu memiliki gigi yang sangat tajam. Esensi para pembudidaya tidak dapat memblokir mereka meskipun tubuh mereka sangat tangguh dan cukup kuat untuk menahan serangan senjata biasa. Segera, sebagian besar pembudidaya yang melarikan diri dari kapal semuanya terbunuh oleh ikan aneh itu. Sebagian kecil dari mereka yang memiliki teknik gerakan yang sangat baik dapat kembali dan naik ke kapal lagi, menyelamatkan hidup mereka. Setelah itu, tidak ada lagi pembudidaya yang berani melompat membabi buta. Setelah contoh apa yang terjadi, tidak ada yang cukup bodoh. Sekelompok orang bodoh. Mereka justru berani mencoba menyeberangi sungai naga hitam tanpa memiliki kekuatan seorang raja bela diri. Betapa cerobohnya. Seseorang mengejek. Namun, ketika mereka melihat beliung mendekat dan permukaan air yang kasar, mereka tidak lagi memiliki ekspresi sombong. Huci. Tiba-tiba, dua helai pedang Qi datang terbang dari haluan kapal. Panjangnya sekitar 100 meter dan sangat terang. Itu membelah ombak di permukaan air dan terbang ke beliung yang mendekat. Seseorang berkata dengan gembira, penjaga kapal dagang bergerak. Berdasarkan kekuatan pedang Qi ini, mereka akan menjadi Saint bela diri kelas superior. Petik 2. Binatang roh peringkat 6 puncak harus sekuat raja bela diri kelas rendah. Jika ada dua orang suci bela diri kelas superior, kita mungkin bisa selamat dari ini jika kita ikut campur. Petik 2. Sebuah kapal dagang besar biasanya memiliki pembudidaya kuat yang berjaga di atasnya. Asosiasi pedagang besar bahkan mungkin memiliki raja bela diri. Namun, raja bela diri terlalu langka. Akan sulit bagi seseorang untuk menyewa raja bela diri jika mereka bukan klan bangsawan dengan roh bela diri yang diwarisi atau istana kerajaan. Dari 100 juta pembudidaya di negara Qin besar, hanya sekitar 10.000 yang bisa mencapai Martial King. Selanjutnya, 10.000 raja bela diri ini biasanya berasal dari berbagai sekte besar, klan bangsawan, dan istana. Dengan demikian, kekuatan tempur puncak dari asosiasi pedagang reguler akan menjadi puncak Martial Saint. Bab 268, kurangnya upaya terakhir. Agar kapal pedagang ini dapat memiliki dua orang suci bela diri puncak, mereka harus menjadi kelompok yang cukup besar. Bang, 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 dua helai pedang Qi yang melonjak menghantam beliung dan mengeluarkan suara keras. Gelombang besar muncul di permukaan air dan kapal dagang itu naik turun sebelum melambat hingga berhenti. Setelah pedang Qi mengenai waterspout setinggi 200 meter, kekuatan dan kecepatan waterspout berkurang secara signifikan. Namun, itu tidak hilang sepenuhnya. Seperti sebelumnya, itu menuju ke kapal dagang dengan mantap. Xiao Chen menyaksikan beliung yang mendekat saat dia berpikir dengan sangat cepat. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bergerak. Alasan pertama adalah untuk membuktikan kekuatan sebenarnya dari tubuh fisiknya kepada dirinya sendiri.
Yang kedua adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah dia mengambil keputusan, Xiao Chen mendorong kakinya dari geladak dan bergerak dalam lengkungan ungu, menuju beliung. Semua tulang di tubuhnya berderak saat dia dengan panik mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Seekor harimau emas mengedarkannya terus-menerus. Harimau ganas meninggalkan pegunungan. Xiao Chen berteriak, seperti auman harimau yang bergema di gunung dan sungai. Tiba-tiba, auranya melonjak ke kondisi puncaknya. Ilusi harimau bergabung menjadi tinjunya saat ia memukul beliung yang menjulang tinggi dengan keras. Bang! Semburan air yang bergelombang dihentikan sesaat oleh pukulan ini. Kekuatan rebound besar menyebabkan Xiao Chen terbang kembali lebih dari 10 meter. Lagi, Xiao Chen tertawa dan melompat keluar dari air begitu dia mendarat di dalamnya. Setelah itu, dia mengirim pukulan demi pukulan ke beliung. Saat Xiao Chen meninju, gelombang muncul di permukaan air di sekitarnya. Ada suara gemuruh terus-menerus saat air sungai bergejolak di udara. Air terlempar dan jatuh seperti hujan lebat, pakaian Xiao Chen benar-benar basah. Namun, ada ekspresi senang di wajahnya. Terlepas dari tatapan terkejut semua orang, beliung yang diciptakan oleh paus tuna hitam dicegah untuk bergerak maju oleh pukulan Xiao Chen sebelum perlahan menghilang. Beliung berubah menjadi air yang memenuhi langit dan jatuh ke geladak seperti hujan. Huci, huci. Tiba-tiba, ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari sungai yang telah tenang dengan susah payah, menuju Xiao Chen. Mulut ikan itu terbuka, giginya yang tajam berkilau dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Pak, Xiao Chen meninju dan ikan aneh yang menabraknya berubah menjadi percikan darah yang jatuh kembali ke sungai. Senjata para pembudidaya itu tidak dapat membunuh ikan ini sebelumnya, namun Xiao Chen meninju mereka sampai mati dengan tinjunya. Para pembudidaya di geladak tercengang, dan mereka berkata, sungguh tubuh fisik yang kuat. Kami salah menilai dia sebelumnya, hanya berdasarkan tubuh fisiknya, dia sudah memiliki kecakapan tempur dari Saint Martial kelas rendah. Aku ingin tahu bagaimana teknik bela dirinya dan seperti apa kultivasi esensnya. Jika itu sekuat tubuh fisiknya, dalam hal kecakapan tempur murni, Martial Saint kelas superior biasa tidak akan cocok untuknya. Hanya perkawinan Saint puncak yang bisa melawannya. Petik 2. Meski begitu, dia hanya memiliki sedikit keuntungan sekarang. Ketika dia mencapai Martial King, jika dia tidak menyerah untuk melunakkan tubuh, dia mungkin tidak akan pernah maju lebih jauh selamanya. Petik 2. Para pembudidaya di geladak semua mendiskusikan tentang kekuatan yang ditampilkan Xiao Chen. Mereka tidak menyangka tubuh fisik Xiao Chen begitu kuat. Kembali ke kapal dagang, dua orang tua yang mengirim pedang Qi melompat turun dari kapal. Mereka masing-masing mengirimkan pedang Qi lain dan membunuh semua ikan aneh yang melompat ke udara. Ikan aneh di sekitarnya tidak berani berenang di dekat, dan mereka melarikan diri jauh. Xiao Chen memperhatikan pedang yang ditembakkan Qi oleh mereka memiliki cahaya yang kuat. Mereka lebih solid dari pedang Qi biasa. Jelas mereka sangat halus. Pernah dikatakan bahwa ketika seseorang kehilangan semua harapan untuk maju menjadi raja bela diri, mereka akan menyempurnakan teknik bela diri dan pedang Qi mereka ke puncaknya untuk meningkatkan kecakapan tempur mereka. Meskipun orang-orang ini tidak bisa maju ke Martial King kelas rendah biasa tidak bisa lengah saat menghadapi mereka. Sepertinya kedua lelaki tua ini memiliki keadaan yang sama. Kekuatan pedang Qi mereka mungkin sudah mencapai batas Martial Saint. Adik kecil, apakah kamu tertarik untuk bergandengan tangan dengan kami untuk membunuh paus tuna hitam ini? Asosiasi kami akan sangat berterima kasih, salah satu lelaki tua itu menyarankan. Orang tua lainnya berkata, sebenarnya, kekuatan paus tuna hitam hampir tidak setara dengan Martial Saint puncak. Kekuatan tempur mereka melonjak secara signifikan hanya ketika mereka berada di bawah air. Itulah mengapa mereka dikategorikan sebagai binatang roh peringkat 6 puncak. Petik 2. Xiao Chen juga memiliki pendapat yang sama. Kekuatan binatang roh peringkat 6 sangat berbeda dari binatang iblis peringkat 6. Paus tuna hitam ini tampaknya tidak lebih kuat dari ular setan merah peringkat 6 awal. Saat itu, Yun Kexin dan yang lainnya mampu membunuh ular setan merah. Sekarang setelah ada dua Saint Martial kelas superior puncak, adalah mungkin bagi mereka untuk membunuh paus tuna hitam ini. Xiao Chen mengangguk dan berkata, tentu. Ketika kedua lelaki tua itu melihat Xiao Chen mengangguk setuju, mereka segera mengungkapkan ekspresi puas. Mereka telah melihat kekuatan Xiao Chen untuk diri mereka sendiri sebelumnya. Dengan bantuannya, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi paus tuna hitam. Mereka bertiga mengeksekusi teknik gerakan mereka dan bergerak cepat di atas air, menuju paus tuna hitam di depan. Ketika mereka sudah dekat, Xiao Chen akhirnya melihat penampilan paus tuna hitam dengan jelas. Bagian yang berada di atas air lebih dari 100 meter. Ada deretan paku hitam yang menonjol dari punggungnya. Sebelum mereka bertiga mendekat, pusaran air besar muncul di air di bawah mereka. Kekuatan besar itu segera menyedot mereka bertiga ke dasar sungai. Kekuatan dari pusaran air sangat kuat, dan mereka bertiga tidak dapat melawan. Mereka diseret ke bagian terdalam dalam sekejap dan tubuh mereka berputar. Saat Xiao Chen tertangkap basah, dia menelan beberapa suap air. Ia memejamkan matanya dan berusaha untuk tetap tenang. Kemudian, dia perlahan mengedarkan esensnya, membiarkan tubuhnya terbiasa dengan pemintalan.
Dua lelaki tua lainnya memiliki lebih banyak pengalaman daripada Xiao Chen. Ketika ini terjadi, mereka tidak panik sama sekali. Mereka hanya mengedarkan esens mereka dan mendaur ulang udara di dalam mereka saat mereka mencari cara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan aura berbahaya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat mulut besar yang terbuka. Pusaran air membawa mereka bertiga ke dalam mulut besar itu dengan cepat. Begitu mulutnya tertutup, paus tuna hitam akan bisa menelan mereka bertiga. Pukulan fatal Lonely Peak. Xiao Chen berteriak dalam hatinya. Dia menarik pedangnya dan ilusi gunung secara tidak jelas muncul di belakangnya. Detik berikutnya, itu bergabung ke dalam tubuhnya. Xiao Chen langsung menjadi seperti gunung, beratnya seberat 1. Dia bisa lolos dari tarikan pusaran air secara instan dan tenggelam ke dasar. Bang! Ketika kaki Xiao Chen menyentuh dasar sungai, energi yang kuat dilepaskan dan mendorong semua air. Lingkungannya sementara menjadi kosong, semua air sungai dipaksa pergi. Pusaran air paus tun hitam langsung dinetralkan. Kedua lelaki tua itu segera melarikan diri dan mengirimkan gelombang pedang ki masing-masing ke paus tuna hitam. Pedang tajam ki memotong hambatan air sungai seperti anak panah. Segera, itu tiba di belakang paus tuna hitam dan menciptakan 2 luka. Pedang ki diluncurkan tanpa henti, memisahkan air sungai saat mereka terbang menuju permukaan air. Di mana-mana dalam jarak 1 meter dari Xiao Chen sudah kosong. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mendorong kakinya dari bawah, melompat kembali ke permukaan dan menuju paus tuna hitam. Jika Xiao Chen terus berada di tempatnya, saat air kembali, gaya yang mendorong air menjauh akan memantul kembali dan memukulnya dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat. Bahkan jika dia memiliki tubuh fisik yang kuat, dia tidak akan mampu menahannya. Kadang-kadang, pilar air yang mengalir ke langit akan muncul di sungai yang tenang. Kapal dagang besar itu bergoyang tanpa henti di permukaan air. Kerumunan tidak dapat melihat situasi di bawah air. Mereka hanya bisa merasa cemas atas pertempuran sengit yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba, darah muncul di air sungai yang bersih. Kerumunan berseru, itu banyak darah. Aku ingin tahu siapa itu. Petik 2. Paus tuna hitam ini juga tidak bodoh. Itu menyeret mereka bertiga ke bawah sejak awal. Bertarung di bawah air begitu lama tidak menguntungkan bagi mereka bertiga. Petik 2. Memang, dalam hal kekuatan, 3 orang suci bela diri puncak harus memiliki peluang kemenangan 50% saat melawan binatang roh peringkat 6 puncak. Namun, mereka sekarang berada di bawah air. Peluang mereka untuk menang sekarang hanya 40%. Bagaimana kalau kita turun dan membantu mereka? Jika mereka mati, paus tuna hitam pasti tidak akan melepaskan kita. Kita bisa melakukan itu. Anda pergi dulu, saya akan mengikuti setelah Anda. Petik 2. Kenapa kamu tidak pergi dulu daripada memintaku pergi? Ayo pergi bersama. Kerumunan berdebat tentang apakah akan turun dan membantu. Namun, setelah berdebat lama, tidak ada yang berani turun. Orang-orang ini hanyalah orang suci bela diri kelas rendah biasa. Bahkan ada banyak yang merupakan master kelas bela diri puncak. Mereka hanya tidak punya nyali untuk turun. Sebagian besar orang benar-benar berharap kedua belah pihak akan dibawa keluar pada saat yang sama. Ini akan menjadi kesimpulan terbaik bagi mereka. Karena mereka tidak perlu bergerak dan bahaya akan berlalu. Di dalam kerumunan, Liu Suifeng memiliki ekspresi yang sangat cemas. Namun, dia takut jika dia jatuh, dia akan menyebabkan masalah bagi Xiao Chen. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus ragu-ragu, sering berpindah-pindah keputusan. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, ada 3 suara keras datang dari air. Itu adalah Xiao Chen dan 2 lelaki tua lainnya yang keluar dari permukaan air. Ada titik hitam berenang menjauh dari mereka dengan cepat. Saat bergerak, ia meninggalkan jejak darah dimanapun ia lewat. Mereka bertiga telah melakukan pertempuran besar di dalam air. Meskipun mereka telah melukai paus tuna hitam, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya melarikan diri. Mereka hanya bisa membiarkan semuanya. Terima kasih banyak atas bantuan teman kecil ini. Salah satu lelaki tua itu menangkupkan tangannya dan berkata kepada Xiao Chen, berbicara dengan sangat hormat. Beginilah dunia kultivator. Selama seseorang memiliki kekuatan yang sama, tanpa memandang usia, orang lain akan memperlakukan Anda dengan hormat. Orang ini telah melihat kekuatan Xiao Chen untuk dirinya sendiri di bagian bawah, karenanya, nadanya jauh lebih hormat daripada sebelumnya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, itu hanya karena kenyamanan. Saya ingin memoles teknik bela diri saya. Petik 2. Orang tua lainnya tertawa dan berkata, haha. Teman kecil ini terlalu sopan. Terlepas dari alasannya, Anda telah melakukan banyak kebaikan untuk asosiasi kami. Kapten akan datang dan terima kasih nanti. Petik 2. Setelah kedua lelaki tua itu berbicara, mereka melompat kembali ke haluan, memberi tahu kapten bahwa bahaya telah berlalu dan bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan. Saat Xiao Chen menyaksikan paus tuna hitam yang menghilang, dia merasa itu agak disayangkan. Jika dia benar-benar ingin mengejarnya, Xiao Chen yakin akan melakukannya. Namun, jika tenggelam ke perairan yang dalam, akan bermasalah bagi Xiao Chen untuk menghadapinya sendiri. Itu buang-buang waktu, keuntungan tidak menebus kerugian. Memikirkannya saja sudah cukup. Bab 269, Konflik di Restoran. Xiao Chen kembali ke haluan kapal.
Tidak lama kemudian, seseorang datang dan membawa Xiao Chen dan Liu Suifeng langsung ke palka kapal. Setelah pemilik kapal bertukar basa-basi dengan mereka, dia mengeluarkan 1000 batu roh kelas rendah dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kemudian, dia memanggil seseorang untuk mengatur kamar masing-masing untuk Xiao Chen dan Liu Suifeng. Xiao Chen tidak ragu untuk menerima 1000 batu roh kelas rendah. Jumlah upaya yang dia lakukan pasti sepadan dengan harga ini. Setelah kapten pergi, Liu Suifeng menghela nafas. Mereka memberitahu saya bahwa tidak ada kamar yang tersisa kemarin, namun, mereka dapat segera menyiapkan 2 kamar untuk kami. Sepertinya kekuatan itu penting kemanapun Anda pergi. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Adalah baik bahwa Liu Suifeng dapat memahami prinsip ini. Setelah perjalanan ini, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasinya. Ruangan itu seperti sebuah penginapan, tidak ada perbedaan sama sekali. Xiao Chen duduk di tempat tidur dan memasuki kondisi kultivasi. 10 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan pegunungan. Selama 10 hari ini, Xiao Chen mendapatkan sesuatu setelah pertarungan setiap hari. Pertempuran bawah air sebelumnya bahkan lebih menguntungkan. Xiao Chen memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong kultivasinya ke puncak orang suci bela diri kelas rendah. Kemudian, dia akan mencoba untuk mendorong lapisan keempat seni memahat tubuh naga dan harimau ke kesempurnaan besar. Selama 3 hari ini, Xiao Chen menghabiskan seluruh waktunya di kamar. Kadang-kadang, Liu Suifeng akan mencoba untuk memancingnya keluar, tetapi Xiao Chen selalu menolak. Ini adalah saat yang penting, Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Dia harus menahan kesepian. Tong, tong, tong. Serangkaian ketukan datang dari pintu, Liu Suifeng berseru, "Ye Chen, kami akan segera tiba. Aku akan menunggumu di haluan." Petik 2. Xiao Chen membuka matanya, dan cahaya melintas di dalamnya. Listrik ungu tersebar di seluruh ruangan dengan kacau, mengeluarkan suara, "Sisi." Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan semua listrik berkumpul di tangan kanannya. Itu berubah menjadi nyala listrik. Kemudian, Xiao Chen menjentikannya ke vas di atas meja. Ada ledakan yang tertekan, dan nyala listrik mengubahnya menjadi bubuk. Xiao Chen berdiri dan dengan santai mengirimkan angin palem, meniup bubuk itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kultivasi saya akhirnya mencapai puncak orang suci bela diri kelas rendah. Kontrol saya atas api sejati guntur ungu menjadi semakin mahir. Apapun, masih perlu waktu untuk mencapai kesempurnaan besar di lapisan keempat seni memahat tubuh naga dan harimau. Saya tidak bisa melakukannya dalam sekali jalan. Saya mungkin akan dapat melakukannya setelah pelelangan berakhir." Petik 2. Xiao Chen mendorong pintu terbuka dan perlahan berjalan ke haluan. Segera, dia melihat Liu Suifeng. Ketika Liu Suifeng mendengar langkah kaki, dia menoleh untuk melihatnya. Dia menemukan bahwa Xiao Chen merasa lebih kuat lagi. Dia berkata dengan heran, "Ye Chen, kultivasimu telah meningkat lagi." Xiao Chen mengangguk. Dia berkata, "Saya sekarang berada di puncak Sein Martial kelas rendah. Akan sulit bagi saya untuk maju lagi dalam waktu singkat." Petik 2. Setelah maju ke Martial Sein, setiap peningkatan kelas akan sangat sulit. Kesulitan untuk maju dari Martial Sein kelas rendah ke Martial Sein kelas medial mirip dengan peningkatan ranah untuk kultivasi yang lebih rendah. Liu Suifeng harus menahan diri ketika dia berkata, "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berkultivasi. Kecepatanmu terlalu mengerikan." Xiao Chen menjawab, "Selain memiliki bakat dan teknik kultivasi yang baik, sesi kultivasi dan pelatihan pengalaman diperlukan. Apakah Anda tidak menyadari, sejak Anda keluar, ada beberapa peningkatan dalam kultivasi Anda juga. Setelah semua ini, kamu harus menanggung kesepian. Ketika orang lain menyia-nyiakan diri mereka untuk anggur dan keinginan lainnya, Anda dapat menggunakan waktu sepenuhnya untuk berkultivasi. Secara alami, kecepatan Anda akan meningkat." Petik 2. Kata-kata ini membuat Liu Suifeng agak malu. Dia tahu bahwa Xiao Chen sedang membicarakannya. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Pelabuhan tepat di depan kita. Kita seharusnya bisa mencapai kota Xie setelah berjalan setengah hari lagi." Xiao Chen melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat pelabuhan yang ramai. Terkadang, ada kapal yang masuk atau keluar. Tepi sungai bahkan lebih ramai daripada pelabuhan. Ada kerumunan tak berujung berjalan tentang. Xiao Chen bisa mendengar hiruk-pikuk meskipun jaraknya jauh. Tiba-tiba, Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ujung sungai naga hitam ini. Liu Suifeng sangat mengenal informasi ini. Dia menjelaskan, Provinsi Xie berbatasan dengan negara Qin besar. Setelah sungai naga hitam melewati Provinsi Xie, ia mengalir ke tanah terpencil. Dari sana, ia bercabang dan mengalir ke negara-negara lain. Pada akhirnya, ia mencapai laut yang tak terbatas. Laut tanpa batas. Xiao Chen berpikir, sungai yang digambarkan di peta, mungkinkah itu sungai naga hitam? Jika tujuannya adalah laut tanpa batas, maka itu sangat mirip. Kita sudah sampai. Mari kita ambil kuda kita. Petik 2. Suara Liu Suifeng menyela pikiran Xiao Chen. Karenanya, dia hanya bisa berhenti memikirkannya. Setelah mereka mengambil kuda mereka dan perlahan berjalan ke pelabuhan, mereka berdua segera menaiki kuda dan menuju kota Xie. Setelah bepergian selama setengah hari, garis besar tembok kota yang megah muncul di hadapan mereka.
Dindingnya setinggi 100 meter. Bahkan ketika dilihat dari jauh, mereka tidak dapat melihat ujungnya. Xiao Chen pernah melihat ibu kota provinsi Dongming, itu sebagai megah seperti ini. Karenanya, dia tidak begitu heran. Setelah mereka membayar tol, mereka berhasil memasuki kota. Jalan-jalan di kota Xie sangat luas. Bahkan ada jalan khusus untuk gerbong dan pejalan kaki. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang, keduanya tidak sesak saat menunggang kuda berdampingan. Setelah mereka bertanya-tanya tentang penginapan terdekat, mereka dengan cepat berjalan ke sana. Mereka mengikat kuda mereka di luar dan masuk melalui gerbang utama. Paviliun Liusang, ketika Xiao Chen melihat papan nama penginapan, dia tersenyum tipis. Dia tidak berharap tempat ini memiliki cabang Paviliun Liusang juga. Dia ingat bahwa dia memiliki kartu VIP, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Mungkin karena pelelangan, bisnis penginapan berkembang pesat. Lantai pertama dan kedua penuh, bahkan ada orang yang mengantri. Liu Suifeng berkata dengan agak tak berdaya, sepertinya kita hanya bisa pindah ke penginapan lain. Lantai 3 ke atas membutuhkan kartu VIP. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu. Ayo pergi ke lantai 3. Saya kebetulan memiliki kartu VIP untuk tempat ini. Petik 2. Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP dan menunjukkannya kepada orang yang berjaga di tangga. Setelah dia melihatnya, orang itu mengundang Xiao Chen dan Liu Suifeng dengan sangat hormat, sikapnya sangat rendah hati. Ini karena kartu VIP yang dikeluarkan Xiao Chen memiliki nilai tertinggi. Itu akan memungkinkan Xiao Chen mencapai lantai 5 Paviliun Liusang. Orang-orang yang memegang kartu seperti itu semuanya memiliki status yang kuat. Liu Suifeng berkata dengan terkejut, ini benar-benar kartu VIP Paviliun Liusang. Bagaimana cara kamu mendapatkan itu? Tidak mudah untuk mendapatkannya. Petik 2. Xiao Chen tersenyum, restoran ini dijalankan oleh si gemuk sialan itu. Baginya, mendapatkan kartu VIP semudah mengangkat tangannya. Namun, keberuntungan mereka tampaknya tidak menguntungkan. Lantai 3 juga benar-benar penuh. Xiao Chen melihat ke seluruh lantai dan berkata, ayo pergi ke lantai 4. Saya tidak percaya bahwa akan sulit bagi kita untuk mendapatkan makanan. Petik 2. Setelah Xiao Chen menunjukkan kartu VIP-nya, mereka tiba di lantai 4. Lantai 3 dan 4 berbeda. Lantai 4 hanya memiliki bilik, dan jauh lebih bersih. Mereka memanggil seorang pelayan, dan kali ini, mereka menemukan stan kosong. Tunggu, saya ingin stan ini. Saat pelayan membawa Xiao Chen dan Liu Suifeng, sebuah suara yang tidak harmonis datang dari belakang mereka. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berbalik. Dia melihat sekelompok pemuda berpakaian hitam. Kelompok itu terdiri dari kedua jenis kelamin, dan ada 4 kepingan salju yang disulam di bagian depan pakaian mereka. Ini adalah simbol Istana Roh Malam. Hitam mewakili malam, dan kepingan salju mewakili dingin. Hanya murid inti yang bisa menyulam 4 kepingan salju di pakaian mereka. Catatan TL, penulis tampaknya telah mengubah nama sekte ini dari Night Spirit Palace menjadi Night Frost Palace di tengah cerita. Sebagai penyegaran, itu adalah salah satu dari 3 sekte besar di negara Qin besar. Saya memilih untuk mempertahankan Istana Roh Malam karena saya pikir itu terdengar lebih bagus. Orang yang memimpin mereka memiliki ekspresi tegas dan muram di wajahnya. Dia memiliki penampilan yang mengesankan. Ada pedang tergantung di pinggangnya. Ketika dia melihat tanda identitas di pinggang Xiao Chen dan Liu Suifeng, tatapan jijik muncul di matanya. Ketika pelayan melihat orang ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata, Tuan Muda Si, ini sangat tidak pantas. Stan ini sudah dijanjikan kepada mereka. Petik 2. Orang ini tertawa dan terus berjalan ke depan. Dia berbicara tanpa menoleh, mereka belum memasukinya, kan? Makanan mereka akan ada padaku. Mereka bisa menunggu sampai kita selesai. Pergi, buat persiapan. Petik 2. Dia memiliki nada acuh tak acuh saat berbicara, memperlakukan Xiao Chen dan Liu Suifeng seperti udara, sama sekali mengabaikan mereka. Namun, pelayan itu menghalangi jalan pria bermargasi. Dia berkata, dengan malu, maafkan saya, di Paviliun Liusang, kami memiliki aturan sendiri. Kami mengikuti prinsip urutan kedatangan. Bisakah Tuan Muda Si tidak mempersulit kami? Sebuah tampilan gelap melintas di wajah pria itu, dia tidak menyangka pelayan ini, yang biasanya menunjukkan rasa hormat kepadanya, mengatakan sesuatu seperti itu. Katakan itu sekali lagi. Apakah Anda menyadari bahwa saya dapat menyebabkan Paviliun Liusang menutup pintunya untuk selamanya di kota Xie hanya dengan satu kata? Pelayan itu berpikiran dua, dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang di depannya adalah Si Feng, putra kedua dari kepala klan Si. Klan Si adalah salah satu dari 3 klan bangsawan di Provinsi Xie. Setiap salah satu dari 3 klan bangsawan besar dan kuat. Ini terutama terjadi pada klan Si, markas mereka kebetulan berada di kota Xie. Mereka memiliki banyak kekuatan di tempat ini. Jika mereka menyinggung klan Si, akan sulit bagi klan Si untuk berbisnis di sini. Namun, Xiao Chen dan Liu Suifeng juga bukan tanpa status. Ada sejumlah terbatas kartu VIP kelas tertinggi untuk Paviliun Liusang. Mereka tidak diberikan begitu saja. Juga tidak baik untuk menyinggung mereka. Kakak Si Feng, karena ada aturan seperti itu, mari kita tunggu saja, seorang gadis cantik dari antara 5 menyarankan. Salah satu dari kelimanya berkata,
Kakak Si, saya pikir kita harus pindah ke restoran lain. Tidak perlu mempersulit seorang pelayan. Petik 2. Meskipun kata-katanya sepertinya menasihati Si Feng, pada kenyataannya, dia mengatakan dia tidak murah hati dan hanya berani mempersulit pelayan. Si Feng memelototi orang ini dengan ganas, kemarahan melintas di matanya. Namun, dia tidak berani berbicara terlalu banyak di depan gadis itu. Dia berbalik untuk menghadapi gadis itu dan tersenyum, saudari mudamu, tidak perlu khawatir. Itu adalah sesuatu yang masih bisa dikelola oleh klan Si di kota Xie. Bukankah begitu, pelayan? Tujuannya meninggalkan sekte kali ini, selain mengambil bagian dalam pelelangan, adalah gadis di hadapannya ini, Mu Yansui. Mu Yansui adalah putri kedua tercinta dari Master Istana kedua Istana Roh Malam. Si Feng sudah mengejarnya di Istana Roh Malam. Dalam hal kecantikan, watak, status, dia adalah cita-citanya. Yang paling penting adalah, jika dia menikahi gadis ini, posisinya di klannya akan lebih aman. Dia akan memiliki peluang lebih besar untuk merebut posisi kepala klan di masa depan. Jika dia tidak dapat mengamankan meja di wilayahnya, dia akan sangat malu. Pelayan ditempatkan dalam posisi yang canggung ketika Si Feng menggunakan Si Klan untuk menekannya. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Xiao Chen dan Liu Suifeng, berharap mereka akan mundur selangkah. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka akan begitu bermasalah untuk mendapatkan makanan. Kemanapun dia pergi, dia bertemu orang bodoh. Xiao Chen bukan lagi pemuda kurang ajar yang baru saja meninggalkan kota Mohe. Dia sekarang lebih dewasa, dia tidak akan dengan santai mengungkapkan kecemerlangan seorang kultivator. Xiao Chen berbalik dan memimpin Liu Suifeng menuju lantai 5. Kebanyakan orang tidak diperbolehkan berada di lantai 5, seharusnya tidak ada masalah mendapatkan makanan di sana. Bab 270, Kebanggaan. Apakah Anda memiliki? Tetap di sana. Apa aku menyuruhmu pergi? Saya sudah mengatakan saya akan memberi Anda kompensasi dengan makan untuk mengambil tempat Anda. Apakah orang-orang paviliun pedang surgawi tidak akan memberi saya wajah apapun? Petik 2. Si Feng mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan sikap berwibawa saat dia melihat Xiao Chen berbalik dan pergi. Orang-orang dari 3 sekte besar di negara Qin besar tidak rukun. Saat mereka bertemu, suasana biasanya sangat tegang. Ini terutama berlaku untuk paviliun pedang surgawi dan sekte pedang berkabut. Ketika para murid dari kedua sekte ini bertemu, mereka biasanya berakhir berkelahi, bahkan tanpa berbicara satu sama lain. Dari 3 sekte besar, kekuatan total Istana Roh Malam adalah yang terendah. Jika Si Feng mampu menginjak-injak 2 murid paviliun pedang surgawi di sini, dia akan meninggalkan kesan mendalam pada Mu Yansui. Si Feng pasti mengira kedua orang ini hanyalah orang suci bela diri kelas rendah. Selanjutnya, ini adalah kota Xie, dia pasti bisa mengalahkan mereka. Xiao Chen berhenti dan niat membunuh melintas di matanya. Auranya ditarik, tetapi itu tidak berarti tidak ada keunggulan baginya. Hanya karena dia ingin menjadi rendah hati tidak berarti dia akan diintimidasi. Liu Suifeng berbisik, Ye Chen, Si Feng ini adalah putra kedua dari kepala klan Si, salah satu dari 3 klan bangsawan di Provinsi Xie. Dia memiliki martial spirit bawaan dan sudah menjadi martial saint kelas medial. Di antara generasi muda di Provinsi Xie, dia adalah seorang ahli yang terkenal. Petik 2. Di stan yang jauh, 1 pria dan 1 gadis mengenakan seragam sekte pedang berkabut duduk, minum sambil mengobrol. Ketika gadis itu melihat orang-orang di seberang mereka, dia hanya melihat ke tempat lain. Dia tidak bisa tidak merasakan sesuatu yang aneh, jadi dia melihat ke arah kelompok Xiao Chen. Setelah dia melihat situasinya, gadis itu mengungkapkan ekspresi yang sedikit heran. Dia berbisik, ini adalah orang-orang dari Heavenly Sabre Pavilion dan Night Spirit Palace. Orang-orang paviliun pedang surgawi akan kalah. Mereka memiliki lebih sedikit orang dan lebih lemah. Kakak senior Qi, apakah Anda mengenali mereka? Petik 2. Pria itu memiliki pedang di belakang punggungnya dan ekspresi tenang di wajahnya yang tampan. Ini adalah Chu Chaoyun yang sangat ditakuti Xiao Chen. Chu Chaoyun menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah dia menyesap anggur, dia berkata, dia sepertinya familiar, tapi aku tidak bisa memikirkan di mana aku pernah melihatnya. Mari kita lanjutkan menonton. Temperamen Xiao Chen tampaknya cukup akrab bagi Chu Chaoyun. Namun, dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat wajah biasa itu sebelumnya. Selanjutnya, roh bela diri Xiao Chen kini telah bergabung ke dalam tubuhnya. Jadi Chu Chaoyun tidak bisa merasakan aura Azure Dragon. Oleh karena itu, naluri Chu Chaoyun mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Ketika Si Feng melihat Xiao Chen berhenti, ekspresi bangga muncul di wajahnya. Dia berkata, berdiri di sana juga bagus. Jangan bergerak sebelum kita selesai makan. Tidak peduli seberapa banyak Anda ingin makan, itu akan menjadi milik saya. Kakak muda, ayo pergi. Setelah Si Feng berbicara, dia memimpin 4 orang lainnya ke stan. Orang-orang yang berhubungan baik dengannya tersenyum dan berkata, Kakak Si, saya tidak berharap Anda menakut-nakuti 2 orang paviliun pedang surgawi agar tidak berani bergerak hanya dengan beberapa kata. Kamu menakjubkan. Ekspresi bangga Si Feng menjadi lebih jelas. Dia dengan santai melirik Mu Yansui dan tersenyum tipis, mereka hanya 2 orang suci bela diri kelas rendah.
Bahkan tanpa ketenaran klan Si saya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tidak ada yang layak untuk dihormati. Namun, ekspresi Mu Yansui tidak banyak berubah. Dia tertawa paksa. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Saya tidak benar-benar ingin menyombongkan diri, tetapi tidak ada orang yang berani tidak memberikan wajah apapun kepada klan Si. Katakan saja padaku jika ada sesuatu yang menarik minatmu dalam pelelangan. Klan Si saya akan menawar atas nama Anda. Bahkan Raja Bela Diri tidak akan berani mengacaukan kita, Si Feng berbicara sambil tersenyum saat dia berjalan. Hu Qi. Tepat pada saat itu, angin kencang bertiup dari belakang Si Feng. Ada niat membunuh yang datang dari belakang, itu cukup kuat. Ini membuat kelima orang itu ketakutan. Reaksi Si Feng adalah yang tercepat. Saat mendengar angin, dia langsung berputar. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, dia bersemangat. Dia berkata dengan senyum tipis, jika kamu tidak bergerak, aku benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Sekarang kamu berani menyerangku, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari paviliun Liu Sang ini. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa diganggu tentang dia. Dia meningkatkan kecepatannya lagi dan mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Kemudian, dia mengirim pukulan ke wajah Si Feng. Si Feng mengejek, kamu benar-benar berani memamerkan tubuh fisikmu di depanku. Kamu mencari kematian. Setelah Si Feng berbicara, sebuah batu hijau muncul di bawah kakinya. Ini adalah roh bela diri yang diwarisi dari klan Si, batu lapangan Qian. Batu itu berubah menjadi garis-garis karena dengan cepat meluas ke tangan kanannya. Segera, itu berubah menjadi pusaran air aneh di telapak tangannya. Si Feng mengepalkan telapak tangannya dan pusaran air segera menghilang. Itu telah menyatu dengan kulit tangan kanannya, memberinya kekuatan yang mengerikan saat dia meninju-tinju Xiao Chen dengan keras. Bang! Ketika kedua kepalan tangan bertemu, ada suara ledakan yang keras di lantai 4 yang sunyi. Gelombang kejut yang mengerikan meluas, menghancurkan beberapa meja di sekitarnya. Si Feng dikirim terbang mundur. Batu di lengannya bergerak dari tinjunya ke bahunya. Kemudian dengan cepat meledak dan berubah menjadi tumpukan batu, jatuh ke tanah. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, auranya melonjak. Tulang-tulang di tubuhnya berderak. Ilusi naga dan harimau terjalin satu sama lain. Xiao Chen berteriak dan mendorong kakinya dari tanah, mengejar Si Feng tanpa ragu-ragu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Si Feng bisa kalah dari orang ini dalam hal tubuh fisik? Seorang murid Istana Roh Malam bertanya dengan tidak percaya. Roh bela diri yang diwarisi dari klan Si meningkatkan kekuatan fisik seorang kultivator paling banyak 50%. Baik kekuatan dan pertahanan meningkat secara signifikan. Bagaimana dia bisa kalah begitu parah? Petik 2. Mu Yansui tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Si Feng telah menendang papan besi kali ini. Ini bagus juga. Ini akan menghentikannya dari melakukan hal-hal bodoh di masa depan, Mu Yansui menegaskan pada dirinya sendiri. Si Feng sangat terkejut. Sejak dia meninggalkan sekte, ini adalah pertama kalinya dia menderita kerugian dalam hal tubuh fisik. Saat Si Feng jatuh ke tanah, dan kakinya menyentuh lantai, batu lapangan Qian menahannya, menangkapnya dengan kuat dan menghentikannya untuk mundur. Si Feng menyaksikan Xiao Chen terbang ke arahnya dengan aura bergelombang. Jejak niat membunuh melintas di wajah Si Feng. Si Feng berteriak dan batu Qian menutupi seluruh tubuhnya. Aura dari roh bela diri bawaan dilepaskan. Semua pembudidaya di lantai 4 merasakan tekanan. Si Feng mengepalkan tinjunya dengan erat dan meninju. Angin dari pukulannya menembus udara dan menyebabkan raungan tajam, membentuk pusaran air Qian besar di udara. Si Feng berkata dengan dingin, kekuatan pukulan ini telah mencapai 5.000 kg kekuatan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan memecahkannya. Mundur. Bang! Ekspresi Xiao Chen menjadi muram. Dia meraung keras, seperti naga dan harimau, menembus langit. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan yang samar. Ilusi harimau dan naga dengan cepat bergabung menjadi tinjunya. Tinju harimau naga hebat, naga mendesis harimau mengaum. Petik 2. Di bawah peredaran seni memahat tubuh naga dan harimau, kekuatan pukulan ini adalah pukulan terkuat yang bisa dilontarkan Xiao Chen, itu membawa kekuatan 9.000 kg. Bang! Ketika tinju bertemu, ada suara yang menggetarkan. Permukaan batu Qian retak dan hancur. Gelombang kejut yang dihasilkan mengubahnya menjadi bubuk dan menyebarkannya ke angin. Puci. Si Feng memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya terbang kembali dengan berat seperti sekantong pasir. Si Feng menabrak dinding lantai 4 dengan ledakan keras dan mendarat di lantai 3. Ketika Si Feng mendarat dalam keadaan menyedihkan, para tamu di lantai 3 semua minggir. Orang-orang yang mengenali Si Feng sangat terkejut. Mereka tidak tahu siapa yang berani menyerang orang-orang klan Si di Provinsi Xie. Hu Qi. Xiao Chen jatuh melalui lubang di dinding, dan sosoknya melintas di udara. Dia menginjak dada Si Feng, mendorong pria yang berjuang itu kembali ke tanah. Si Feng memuntahkan seteguk darah lagi dan batuk beberapa kali. Dia menunjuk Xiao Chen dan berkata dengan ketakutan, lepaskan aku dengan cepat. Jika tidak, Anda bisa melupakan meninggalkan kota Xie hidup-hidup. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin menggunakan statusku sebagai murid inti paviliun saber surgawi untuk mengejar seorang gadis.
Sayangnya, Anda menggunakan target yang salah. Kamu bahkan tidak layak aku menggambar pedangku. Saat dia berbicara, Xiao Chen menendang pinggang Si Feng dengan kejam, tidak menahan apapun. Si Feng, yang tidak bisa melawan, ditendang ke udara. Dia terbang melengkung dan dengan akurat melewati jendela lantai 3, jatuh langsung ke jalan. Tanda pisah. Di lantai 4 paviliun Liu Sang, Chu Chaoyun tersenyum tipis saat melihat Xiao Chen. Jadi, itu dia. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak dapat menemukannya. Jadi, dia berlari ke paviliun pedang surgawi. Petik 2. Gadis yang duduk di seberang Chu Chaoyun bertanya karena penasaran, Kakak Chu, apakah itu seseorang yang Anda kenal? Petik 2. Chu Chaoyun bangkit dan tersenyum lembut, itu teman lama. Kemanapun, dia pergi tidak akan damai. Dia seperti pedang yang tajam. Bahkan jika Anda menempatkannya di sarungnya, pancaran yang dia tunjukkan begitu dia ditarik sangat mengejutkan. Petik 2. Ketika Mu Yansui melihat Si Feng terbang keluar jendela dari lubang di dinding, ekspresinya berubah. Dia dengan cepat berkata, turun dan hentikan dia. Jika dia melarikan diri, tidak akan mudah untuk menjawab si klan. Klan bangsawan memiliki hubungan dekat dengan berbagai sekte besar. Mereka memiliki hubungan yang mirip dengan aliansi, seperti klan Yun dengan paviliun pedang surgawi, klan Yan dengan sekte pedang berkabut, dan klan Si dengan istana roh malam. Oleh karena itu, Mu Yansui tidak bisa hanya duduk dan menonton. Jika Xiao Chen menyombongkan diri setelah dia mempermalukan Si Feng seperti itu, istana roh malam dapat memberikan pertanggungjawaban kepada klan Si jika mereka memutuskan untuk melanjutkan masalah ini. Keempat orang semua menarik senjata mereka dan dengan cepat melompat melalui lubang. Masing-masing dari mereka mengambil sudut dan mengepung Xiao Chen. Liu Suifeng hendak melompat turun untuk membantu, tetapi dia menemukan sebuah tangan di bahunya menghentikannya untuk melakukannya. Ekspresi Liu Suifeng berubah dan dia melihat ke belakang dan berseru, Chu Chaoyun. Mengapa kamu di sini? Pakar top sekte pedang berkabut, saingan abadi paviliun pedang surgawi, Liu Suifeng sangat akrab dengan penampilan orang ini. Namun, dia hanya melihat gambar dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, jangan gugup temanmu akan baik-baik saja. Jika Anda turun, Anda hanya akan memperburuk keadaan. Petik 2. Kata-kata Chu Chaoyun sangat lembut, tidak ada niat membunuh atau aura yang dipancarkan. Namun, itu menyebabkan Liu Suifeng merasakan tekanan tanpa bentuk, membuatnya tidak berani bergerak. Pelanggan di lantai 3 semuanya sudah pergi. Namun, mereka tidak jauh, mereka berada di lantai 2 menyaksikan kegembiraan. Jadi, orang-orang paviliun pedang surgawi dan orang-orang istana roh malam saling bertarung. Namun, mengapa hanya ada satu orang dari paviliun pedang surgawi? Berbahaya untuk bertarung 1 lawan 4. Petik 2. Bab 271, mengakhiri pertempuran dengan cepat. Siapa yang peduli tentang itu? Simak saja keseruannya. 3 sekte besar tidak akan menyerah pada siapapun. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan paviliun pedang surgawi dan istana roh malam. Orang yang memimpin kelompok istana roh malam tampaknya adalah putri dari Tuan Istana kedua, Mu Yansui. Dia sudah menjadi Martial Saint kelas medial. Siapa orang dari paviliun pedang surgawi? Apakah ada di antara kalian yang tahu? Saya tidak mengenalinya. Dia seharusnya hanya meninggalkan sekte baru-baru ini. Dia mungkin ada di sini untuk menghadiri pelelangan. Suara diskusi di antara kerumunan semakin keras. Itu sangat hidup. Semua orang bersemangat. Mu Yansui mengarahkan pedangnya ke Xiao Chen dan sebuah suara merdu berkata, apakah teman ini mau tinggal di sini selama beberapa waktu? Saya benar-benar tidak ingin bertarung. Petik 2. Xiao Chen tersenyum, tetapi dia tidak menarik auranya. Dia mengejek, mengapa saya harus tinggal di sini? Untuk menunggu kematian. Jika Anda ingin saya tinggal, tunjukkan apa yang bisa Anda lakukan. Mu Yansui sedikit tersipu, dia tidak menyangka Xiao Chen begitu tidak sopan. Dia berteriak dengan dingin, kalau begitu, mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Petik 2. Puci. Tepat setelah Mu Yansui berbicara, keempat orang itu mengirimkan seutas pedangki. Mereka merobek udara dan terbang ke Xiao Chen. Xiao Chen melihat pedangki terbang ke arahnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun setiap pedangki memiliki banyak momentum, mereka tidak tajam. Jika dibandingkan dengan dua lelaki tua di kapal dagang, mereka jauh lebih lemah. Xiao Chen menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan mengacungkannya, kakinya tetap di tempatnya. Xiao Chen memamerkan seni memahat tubuh naga dan harimau hingga puncaknya. Ketika pedangki mengenai telapak tangannya, itu mengeluarkan suara logam yang jelas. Setiap pedangki dinetralkan langsung oleh tubuh fisik Xiao Chen. Mereka berempat terkejut, mereka tidak menyangka tubuh fisik Xiao Chen begitu kuat. Mereka dengan cepat menyerah menggunakan serangan pedangki dan melepaskan cahaya pedang dari pedang mereka saat mereka melompat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tahu bahwa keempat orang ini tidak berniat membunuhnya, mereka hanya ingin menunda dia sampai ahli si klan tiba. Aku tidak bisa terus menyembunyikan kekuatanku. Aku harus cepat menyelesaikan pertempuran ini. Jika tidak, ketika ahli si klan tiba, saya akan berada dalam masalah. Meskipun mudah bagi saya untuk pergi, akan sulit bagi Liu Suifeng untuk melakukannya. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan lunar Shadow Saber muncul di tangan kirinya entah dari mana.
Tangan kanan Xiao Chen berhenti di gagang pedang dan cahaya tajam melintas di matanya. Keadaan guntur bergabung menjadi pedang, dan dalam waktu singkat, keadaan guntur dan auranya naik ke puncaknya. Pada saat itu juga, awan gelap bergejolak di langit di atas paviliun Liusang. Guntur bergemuruh saat kekuatan guntur terbentuk seketika. Teknik pedang guntur bergegas, menggambar pedang. Xiao Chen berteriak, dan sepenuhnya menunjukkan keadaan guntur. Bunyi guntur yang keras berderak di langit, dan pada saat berikutnya, semua orang tampaknya telah melihat sambaran petir melompat keluar dari sarung pedang. Bang! 3 orang di depan merasa terpesona. Energi yang mengerikan terbang saat mereka segera melemparkan diri ke belakang. Ada listrik yang mengamuk di meridian mereka, menghentikan mereka dari mengeksekusi teknik pedang apapun. Xiao Chen dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedangnya. Kemudian, dia meletakkan pedangnya di leher orang di belakangnya. Orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Cahaya pedang terang di pedangnya berhenti di atas kepala Xiao Chen. Dia tidak berani bergerak lebih jauh. Xiao Chen dengan cepat menarik pedangnya sambil tersenyum. Kemudian, dia melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya ke dada orang ini, membuatnya terbang dengan keras. Tanpa ada yang menghalangi jalannya, Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan berubah menjadi kilatan cahaya ungu saat dia menuju lubang di lantai 4. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Dari saat Xiao Chen memanggil Lunar Shadow Saber hingga saat dia bergerak, itu hanya dalam sekejap mata. Situasi segera berubah. Kecepatan Xiao Chen sangat cepat, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Seseorang di lantai bawah berseru, apa yang terjadi? Apakah orang-orang Istana Roh Malam benar-benar lemah? Mu Yansui melakukan yang terbaik untuk menekan esens yang dikaitkan dengan petir di tubuhnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah menjadi marah. Dia berteriak dan bergerak cepat. Tidak diketahui teknik gerakan apa yang dia gunakan. Dalam waktu singkat, kecepatannya meningkat secara eksplosif, menghalangi jalan Xiao Chen. Mu Yansui memandang Xiao Chen dan berkata dengan dingin, kecepatanmu sangat cepat, tetapi tidak ada yang lebih cepat dariku. Petik 2. Sebuah cahaya pedang melintas saat menembus ke arah Xiao Chen. Dia dengan cepat mengelak dan kemudian berputar sebelum mendorong dirinya ke dinding. Ketika dia berbalik, dia meretas pedangnya ke arah Mu Yansui. Sial, pedang itu bertabrakan dengan pedang, mengeluarkan cincin logam, bergema di seluruh aula. Saat senjata mereka bertemu, mereka berpisah. Mereka sangat cepat, orang hanya bisa melihat bayangan di udara. 2 sosok cerah bergerak di udara, satu ungu dan satu hitam, bertukar pukulan terus-menerus. Kedua teknik gerakan mereka sangat indah. Mereka terbang di sekitar bagian atas lantai 3, menggunakan dinding untuk memberi mereka pembelian. Mereka tidak mendarat di tanah sama sekali, seolah-olah mereka benar-benar terbang. Mereka berdua tanpa henti bertukar pukulan, kecepatan mereka sangat mirip, mereka benar-benar sampai pada undian. Namun, hasil imbang bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Chen. Semakin lama dia menyeret ini keluar, semakin banyak kerugian baginya. Sejak Azure Dragon Cloud Soaring Art-nya mencapai kesempurnaan kecil, Xiao Chen belum pernah bertemu siapapun yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan dalam generasi yang sama. Mu Yansui harus menggunakan teknik gerakan peringkat bumi puncak. Lebih jauh lagi, dia kemungkinan besar mempraktikkannya dengan kesempurnaan besar. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk bergerak secepat ini. Hu Qi, Xiao Chen meningkatkan kecepatannya ke puncaknya dan berubah menjadi naga banjir ungu, meraung keras di udara. Namun, dia masih tidak bisa melepaskan Mu Yansui. Sosok hitam itu seperti bayangannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskannya. Aneh, mengapa begitu mirip dengan formula karakter lengket Battle Sage Origin? Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Xiao Chen pernah mengalami situasi seperti itu di tangan Leng Liusu di masa lalu. Jika Anda cepat, dia akan lebih cepat dari Anda. Ketika Anda melambat, kecepatannya akan berkurang perlahan. Itu bukan karena Anda tiba-tiba menurunkan kecepatan Anda, tetapi karena Anda berhasil melepaskannya. Aku harus memikirkan sesuatu. Karena aku tidak bisa mengalahkannya dengan cepat, aku harus mencari sudut lain. Xiao Chen berteriak ketika dia menemukan kesempatan. Dia melakukan jungkir balik di udara dan menginjak atap lantai 3. Sebuah lubang besar segera muncul di langit-langit kayu. Xiao Chen mengirimkan energi dengan tangannya, dan dia dengan gesit melarikan diri melalui lubang, muncul di lantai 4 paviliun Liusang. Api besar menyala di mata kanan Xiao Chen, dan bola api ungu besar menyembur keluar dari dasar lubang di bawahnya. Mu Yansui, yang mengikuti dengan ketat, terkejut ketika dia melihat bola api ungu yang melonjak itu. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Bang! Bang! Nyala api tidak kehilangan kekuatannya karena dengan mudah membakar lantai-lantai 2, menuju lantai pertama. Pelanggan di lantai pertama semuanya ketakutan. Xiao Chen untuk sementara melarikan diri dari Mu Yansui. Dengan pandangan sekilas, dia menemukan Liu Suifeng. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan Chu Chaoyun, berdiri di samping Liu Suifeng sambil tersenyum. Chu Chaoyun tersenyum dan mendorong Liu Suifeng dengan telapak tangannya, biarkan aku mengirimmu pergi. Petik 2. Kekuatan lembut yang besar menyerang Liu Suifeng, dan dia terbang keluar jendela. Xiao Chen tidak punya cukup waktu untuk berpikir, dia hanya bisa mengikuti Liu Suifeng. Saat mereka pergi,
dia melirik Chu Chaoyun dengan curiga, dia tidak tahu mengapa Chu Chaoyun membantunya. Keduanya mendarat di jalan. Liu Suifeng bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali? Xiao Chen juga merasakan sakit kepala yang bertambah. Saat ini, dia tidak punya ide, dia tidak yakin kemana dia harus pergi. Jika dia sendirian, dia akan baik-baik saja. Dia hanya bisa mengubah identitasnya dan bersembunyi selama beberapa hari. Setelah Xiao Chen berpikir sejenak, dia berkata, apakah paviliun pedang surgawi tidak memiliki pengaruh di kota Xie? Petik 2. Sebagai salah satu dari 3 sekte besar, Xiao Chen tidak percaya mereka akan takut pada klan bangsawan. Keduanya hanya berada pada skala kekuatan yang berbeda. Jika mereka bertarung, dalam hal kecakapan tempur, bahkan 10 si klan tidak akan cukup untuk mengalahkan paviliun pedang surgawi. Dengan kekuatan mentah paviliun pedang surgawi, mereka akan dapat mengalahkan klan Si dengan mudah. Liu Suifeng tersenyum pahit, kami benar-benar tidak memiliki pengaruh di kota Xie. Pengadilan kerajaan memiliki kontrol yang sangat ketat atas 3 ibu kota provinsi. Sangat sulit bagi 3 sekte besar untuk menyusup ke dalamnya. Di dalam ibu kota provinsi, selain dari kekuatan terkuat, Tuan Kota, 3 klan bangsawan memiliki kekuatan terbesar. Oleh karena itu, kami saat ini tidak dalam posisi yang sangat baik. Xiao Chen memperhatikan bahwa Si Feng, yang pingsan di jalan, sudah bangun dan menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sebenarnya, dengan status mereka sebagai murid inti paviliun pedang surgawi, klan Si tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Meski begitu, mereka tidak akan bisa menghindari permintaan maaf dan menderita kerugian. Xiao Chen berkata, sudahlah, mari tinggalkan kota sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lelang akan dimulai dalam 3 hari, kami akan kembali untuk itu kalau begitu. Petik 2. Liu Suifeng mengangguk. Hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Untuk sementara, tidak ada solusi yang lebih baik. Dong, dong, dong. Tepat ketika mereka berdua bersiap untuk pergi, suara kuda yang bergegas datang dari jalan besar. Sekelompok kultivasi si klan melaju dengan agresif. Xiao Chen berhenti dan sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa si klan sangat cepat. Tidak heran Si Feng berani menjadi begitu biadab di kota Xie. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah kultivator ketat memimpin kelompok itu turun dari kuda. Dia memiliki ekspresi suram saat dia melihat mereka. Dia perlahan maju dan menunjukkan tubuh fisik yang kuat saat dia berjalan ke depan. Ada tatapan tajam di matanya. Hanya berdasarkan auranya, orang bisa mengatakan bahwa kultivasinya tidak rendah. Orang tua itu berkata kepada mereka berdua, siapa di antara kalian berdua yang melukai tuan muda klan saya? Petik 2. Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Seorang kultivator muda dari si klan menunjuk Xiao Chen dan berkata, Elder keempat, itu adalah orang di sebelah kanan. Banyak orang di paviliun Liu Sang melihatnya. Selanjutnya, dia membuat langkah pertama. Petik 2. Sebuah cahaya terang muncul di mata Elder keempat si klan. Dia mengarahkan pedang tajamnya yang berharga ke Xiao Chen dan berkata dengan suara yang dalam, dapatkah orang-orang dari paviliun pedang surgawi menggertak orang-orang dari klan Si saya? Tidak kusangka kamu berani menjadi begitu biadab di kota Xie. Saya akan mengizinkan Anda menjelaskan diri Anda dalam 1 kalimat. Jika Anda tidak bisa, saya akan menggantikan tuan Anda untuk mendisiplinkan Anda. Petik 2. Liu Suifeng dengan cepat berkata, Senior, kami tidak berniat melukai tuan muda klan Si. Dia mencoba mempermalukan kami terlebih dahulu. Kami hanya, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menghentikan Liu Suifeng untuk berbicara lebih jauh. Tatapannya setenang air yang tenang. Dia menatap lelaki tua itu tanpa rasa takut dan berkata, tidak perlu dijelaskan. Keahliannya tidak normal, tidak banyak yang bisa dikatakan. Orang-orang si klan jelas tidak masuk akal. Jika mereka benar-benar masuk akal, mereka akan menjelaskannya dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Tidak perlu berbicara banyak omong kosong. Adapun apa yang disebut penjelasan, Xiao Chen merasa itu adalah lelucon. Mereka jelas tidak bersalah. Bab 272, dia yang tinjunya lebih besar itu benar. Pada akhirnya, mereka bahkan membuatnya tampak seperti korban, meminta penjelasan dari Xiao Chen dan Liu Suifeng. Jika keduanya tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat, maka mereka akan mengambil tindakan. Ini hanyalah logika perampok, sama sekali tidak manusiawi, tidak ada akal sehat. Namun, Xiao Chen sudah belajar untuk tidak menaruh harapan untuk bisa menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Kehidupan manusia seperti semut di dunianya, dia yang tinjunya lebih besar benar. Pada saat ini, klan Si memiliki kepalan tangan yang lebih besar, oleh karena itu, mereka berada di kanan. Para pembudidaya berpengalaman di sekitar mereka berdiri di sana diam-diam tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada yang berbicara untuk Xiao Chen dan Liu Suifeng. Ini adalah contoh klasik dari dunia ini. Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat tenang saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, aku melukai Si Feng. Jika Anda ingin menyerang, silakan saja. Selama Anda tidak takut mengundang bencana ke si klan Anda, tentu saja datang dan bertarung. Petik 2. Sangat mudah untuk hidup di dunia ini. Namun, tidak banyak orang yang bisa hidup dengan bermartabat. Xiao Chen selalu berpendapat bahwa kecemerlangan seorang kultivator tidak harus diungkapkan. Namun, mereka harus memiliki semangat.
Terlepas dari situasinya, semangat ini tidak bisa hilang. Ini adalah prinsip tidak menjadi sombong tetapi memiliki kebanggaan. Jika Xiao Chen merendahkan dirinya untuk menjelaskan dan meminta maaf, mengingat posisi paviliun pedang surgawi, klan Xi tidak akan berani melakukan apapun pada mereka berdua. Namun, jika itu terjadi, sebuah preseden akan ditetapkan dan itu akan terjadi untuk kedua kalinya. Akhirnya, mereka akan kehilangan semangat mereka sebagai kultivator. Begitu kecemerlangan seorang kultivator kehilangan semangatnya, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya dulu, dia tidak akan pernah naik ke puncak kultivasi. Pada saat ini, Xiao Chen tidak menutupi kecemerlangannya. Auranya sangat cerah dan menyala-nyala, mengungkapkan niat membunuh. Seluruh keberadaannya seperti pedang berharga yang terhunus. Pedang berharga, ini sangat tajam. Itu menembus penghalang udara dan mencukur abis semangat mereka. Tiba-tiba, awan tak terbatas mulai bergolak di langit. Ada gemuruh yang datang dari langit, kekuatan guntur telah terbentuk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit menjadi begitu gelap? Tiba-tiba, para pembudidaya di sekitarnya menemukan bahwa awan gelap di atas telah menghalangi matahari. Langit langsung menjadi suram. Ini adalah keadaan guntur. Saya tidak menyangka orang ini telah memahami keadaan guntur ke tingkat yang begitu dalam di usia yang begitu muda. Dia sudah bisa memanfaatkan kekuatan guntur. Ini adalah tanda negara dalam kesempurnaan kecil. Saya pernah melihat ini dari Raja Bela Diri kelas rendah. Tanpa tingkat kemampuan pemahaman tertentu, seseorang tidak akan pernah bisa memahami ini. Namun, bahkan dengan kondisi petir kesempurnaan kecilnya, dia masih bukan tandingan tetua keempat klan Xi. Orang tua ini sudah mencapai puncak martial Sein bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia bukan Raja Bela Diri, jarang ada orang di alam martial Sein untuk menjadi lawannya. Petik 2. Ketika tetua keempat klan Xi melihat Xiao Chen dengan auranya yang melonjak, dia merasa bahwa ini adalah masalah yang tidak bisa dia tarik lagi. Adapun berurusan dengan generasi muda dari berbagai kekuatan, generasi yang lebih tua memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Selama tidak ada yang akhirnya mati, mereka tidak akan bergerak. Klan Xi awalnya tidak berencana untuk bergerak. Namun, mereka mendengar bahwa Si Feng diusir ke jalan-jalan dari paviliun Liu Sang dari paviliun pedang surgawi. Sebagai salah satu dari 3 klan bangsawan, kepala klan Xi merasa malu. Jika berita ini menyebar, itu akan sangat merusak reputasi klan Xi di kota Xie. Oleh karena itu, dia mengizinkan tetua keempat untuk memimpin sekelompok orang untuk menangani ini. Masalah ini akan diselesaikan selama Xiao Chen mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, penatua keempat klan Xi tidak menyangka karakter Xiao Chen akan begitu pantang menyerah. Dia tidak mau menjelaskan masalah ini sama sekali dan menantangnya di depan semua orang. Ini membuat bergerak maju atau mundur sulit baginya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, penatua keempat klan Xi tahu bahwa jika dia mundur selangkah, mereka akan benar-benar dipermalukan. Tetua keempat klan Xi mengambil keputusan dan berkata dengan suara dingin, hanya junior yang tidak penting namun kamu berani mengucapkan kata-kata biadab seperti itu. Anda benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Aku akan mendisiplinkanmu hari ini. Penatua keempat melambaikan tangannya dan menghunus pedangnya. Kemudian dia mengirim pedang tajam Qi ke Xiao Chen. Pedang Qi ini jauh lebih tajam dari pedang Qi biasa. Diam-diam mengiris udara seperti air. Suara guntur menggelegar di udara. Xiao Chen juga mengirimkan pedang ungu Qi yang terbentuk dari kilat ke pedang yang dikirim oleh penatua keempat. Sial, pedang Qi dan pedang Qi bentrok. Tidak ada yang menyerah dan mereka saling mendorong dengan intens. Keadaan guntur Xiao Chen yang dimasukkan ke dalam pedang Qi berkedip-kedip dengan listrik yang gemerlap, mengeluarkan suara, "Sisi." Dengan mengandalkan keuntungan dari negara, pedang Qi Xiao Chen mampu memaksa imbang dengan pedang Qi yang dipraktikkan hingga batasnya. Tetua keempat klan Xi agak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, sebelum suatu keadaan mencapai kesempurnaan agung, itu hanyalah metode yang tidak lazim. Aku akan menjatuhkanmu dalam 10 gerakan. Petik 2. Setelah elder keempat si klan berbicara, dia mengambil langkah maju. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan paku tajam menonjol keluar dari tanah dan menuju Xiao Chen. Setiap lonjakan tajam memiliki panjang 2 meter dan sangat tajam. Jika itu mengenai Xiao Chen, bahkan jika dia tidak terluka parah, kulitnya akan tercabik-cabik. Kecepatan paku batu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah tiba sebelum Xiao Chen. Xiao Chen memperhatikan ketinggian paku batu, tingginya hanya sekitar 2 meter. Meskipun paku batu telah memanjang untuk jarak yang jauh, jika dia menggunakan seni melonjak awan Azure Dragon, dia akan dapat melompatinya dengan mudah. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan melayang ke udara. Dia menyebarkan keadaan guntur dan meluncurkan dirinya ke tetua keempat klan Xi. Ketika penatua keempat melihat Xiao Chen di udara, dia mengungkapkan senyum senang. Dia berkata, saya tahu Anda pasti akan melompat ke udara dan tidak memilih untuk mundur. Puci, puci. Saat penatua keempat berbicara, paku batu di tanah keluar dan meluncurkan diri ke Xiao Chen. Mereka sangat cepat, hampir pada kecepatan suara dan mereka mengeluarkan lolongan keras saat mereka terbang. Xiao Chen terkejut, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Tidak ada waktu untuk berpikir, dia berteriak dan ilusi gunung muncul di atas sebelum bergabung menjadi pedangnya. Pukulan fatal puncak kesepian. Xiao Chen meretas dan energi berputar diluncurkan ke udara.
Rasanya seperti ada gunung sungguhan yang jatuh dari langit dengan kekuatan besar. Bang, 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 ada suara keras dan paku batu di udara hancur berkeping-keping. Fragmen batu terbang di sekitar dan jatuh ke tanah seperti hujan. Sosok dengan pedang menembus hujan batu. Kemanapun dia lewat, batu-batu itu hancur menjadi bubuk, memenuhi langit dengan debu. Mata Xiao Chen sangat tajam. Ketika dia melihat debu memenuhi udara, Lunar Shadow Saber menembus seperti kilat. Sial, sepertinya Lunar Shadow Saber telah menabrak batu yang keras. Ketika Xiao Chen menusuk, dia dipantulkan dengan banyak kekuatan. Dia segera kehilangan keseimbangan di udara saat dia jatuh ke tanah dengan cepat. Suara penatua keempat datang dari debu. Dia tertawa dingin dan berkata, roh bela diriku telah mencapai kesempurnaan besar. Ini adalah mimpi bodoh jika Anda ingin menghancurkan pertahanan saya dengan keadaan guntur Anda yang lemah. Panah pemecah batu. Tetua keempat berteriak dan garis batu cian yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh pedangnya. Detik berikutnya, semua garis berkumpul di ujung pedang. Terjadi ledakan keras. Pusaran air cian besar muncul di ujung pedang. Dari pusat pusaran air, batu cian terbang keluar sebagai panah tajam. Kemudian terbang dengan cepat ke arah Xiao Chen yang jatuh. Ci, ci, ci. Saat panah menembus udara, itu mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk. Ledakan di udara menciptakan banyak fluktuasi. Banyak riak muncul di udara seperti permukaan air. Xiao Chen perlahan turun dan menyaksikan panah cian. Ekspresinya tenang seperti sebelumnya. Awan mengejutkan abadi. Xiao Chen mengedarkan esensnya dan menggunakan keadaan awan. Setelah beberapa saat, gumpalan awan besar melayang di sekitar Xiao Chen. Ledakan. Suara guntur menggelegar. Benang kecil pedang ungu Qi membelah lapisan awan, terbang sangat cepat ke arah panah cian. Benang halus bergerak dalam sekejap seperti cahaya warna-warni. Itu sangat cepat sehingga tampak tidak nyata. Saat berikutnya sangat tenang, tidak ada yang terjadi sama sekali. Panah cian yang dikirim penatua keempat masih membuat ledakan sonik yang menusuk di udara saat terbang ke Xiao Chen. Sepertinya akan segera mengenai Xiao Chen, yang sudah mendarat. Penatua keempat mendengus dan berkata, saya pikir Anda adalah karakter yang kuat. Anda hanya begitu-begitu. Bahkan jika aku membunuhmu, paviliun pedang surgawi tidak akan bergerak untukmu. Petik 2. Saat para pembudidaya di sekitarnya menyaksikan panah cian semakin dekat, mereka semua berpikir itu sangat disayangkan. Pada titik waktu ini, Xiao Chen tidak lagi memiliki cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bertahan secara pasif melawan serangan bertenaga penuh dari Martial Saint puncak ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Bela Diri tidak akan berani bentrok. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen, sebagai Martial Saint kelas rendah, akan sangat bodoh untuk mencoba dan memblokir langkah ini, itu tidak mungkin. Hah! Panah cian sudah berjarak kurang dari 1 meter dari wajah Xiao Chen. Angin dari panah menyebabkan rambut Xiao Chen tertiup ke belakang. Xiao Chen mengangkat Lunar Shadow Saber di tangannya dan berteriak, ledakan. Petik 2. Benang ungu yang semula menghilang tiba-tiba muncul kembali. Begitu Xiao Chen berbicara, benang halus itu melebar seperti layar air. Panah cian di depannya meledak dan memenuhi udara dengan pecahan batu, menghilang dari udara. Di ujung benang halus adalah Elder keempat si klan yang ada di udara. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan melakukan langkah seperti itu. Puci, penatua keempat memuntahkan seteguk darah. Pakaian di depan dadanya hancur hingga terlupakan. Ada lubang kecil di batu cian yang menutupi seluruh tubuhnya. Darah mengalir keluar dari lubang tanpa henti. Meskipun lukanya kecil, listrik di atasnya anehnya kuat. Itu mengeluarkan suara, zizi, mencegah luka dari penyembuhan. Listrik ungu bergerak dengan kacau di udara. Kadang-kadang, beberapa di antaranya akan jatuh ke tanah dan meledak, menciptakan lubang yang dalam. Xiao Chen menginjak tanah, tubuhnya tidak terluka. Dia melambaikan tangannya dan semua sisa listrik di udara berkumpul di telapak tangannya. Listrik yang terkumpul berubah menjadi bola api listrik berwarna ungu yang menyala dengan sangat ganas. Setelah itu, Xiao Chen melempar bola itu ke Elder keempat. Penatua keempat terluka dan tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia hanya bisa membuang pedangnya dan membuat lingkaran dengan tangannya. Pusaran air cian terkondensasi. Bang! Ketika api listrik bertemu pusaran air, itu mengeluarkan suara yang bergema. Energi aneh datang dari pusaran air dan menyedot api listrik yang mengerikan. Penatua keempat membubarkan pusaran air di tangannya sebelum jatuh ke tanah dengan kulit pucat. Darah terus menyembur keluar dari luka di dadanya. Sial, saya meremehkan keadaan guntur anak ini. Jika saya menggunakan sedikit lebih banyak esens, saya akan mampu memblokir serangan sebelumnya. Penatua keempat berkata pada dirinya sendiri, merasa sangat membenci. Bab 273, Enyahlah. Kekuatan martial spirit bawaan yang diwarisi memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator biasa. Pusaran air cian itu berhasil menelan api listrik. Xiao Chen berpikir dalam hati, meskipun ini hanya lemparan biasa dari Purple Thunder True Fire, kemenangan ada di tangan orang yang lebih cepat. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk menghindari ini. Lawan Xiao Chen mampu memblokir ini meski terluka. Ini membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan tangkap kedua bocah ini. Tetua keempat si klan berteriak dengan marah saat dia melihat lukanya yang sepertinya tidak menutup.
Para pembudidaya klan Si lainnya segera turun dari kuda mereka dan menuju Xiao Chen dan Liu Suifeng dengan niat membunuh yang melonjak. Xiao Chen memberi mereka pandangan sekilas dan menghitungnya. Sekitar 100 orang mengelilingi mereka. Ada 15 orang suci bela diri kelas rendah dan sisanya adalah Grandmaster bela diri puncak. Dari banyak dari mereka, setidaknya setengah dari mereka memiliki roh bela diri yang diwarisi dari klan Si. Bahkan jika kelompok orang ini akan melawan Raja Bela Diri, mereka masih memiliki peluang 50% untuk menang. Xiao Chen menggenggam gagang pedang dengan erat dan berkata kepada Liu Suifeng, "Aku akan menjaga punggung kita. Temukan kesempatan untuk pergi ketika Anda bisa." Petik 2. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia agak terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Meskipun saya tidak terlalu kuat, saya masih sadar bahwa Anda tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan orang-orang ini." Petik 2. Weng. Sebelum Liu Suifeng selesai berbicara, dengungan datang dari pedang di langit. Suara itu awalnya sangat lembut sehingga tidak bisa didengar. Kemudian, perlahan dan perlahan menjadi lebih keras sampai seperti guntur, menyebabkan gendang telinga semua orang terguncang. Wajah Liu Suifeng berseri-seri karena gembira. Dia tersenyum dan berkata, "Ini Yun Kexin, putri tertua dari Yun Clan Head. Pengaruh klan Yun di kota Xie tidak kalah dengan klan Si. Kita seharusnya baik-baik saja sekarang." Ledakan. Pedang naga Roaming peringkat surga turun dari langit. Setelah itu, ia mengubur dirinya ke dalam tanah dan jalanan bergetar. Daun kristal tembus pandang perlahan melayang ke bawah sebelum menghilang. Setelah itu, seseorang dengan pakaian putih muncul. Itu adalah Yun Kexin. Dia mengeluarkan Roaming Dragon Saber dan mengarahkannya ke orang-orang Si Klan. Begitu pedang meninggalkan tanah, bumi mulai bergetar. Elder keempat Si Klan akhirnya menghentikan pendarahan. Ketika dia melihat Yun Kexin tiba-tiba muncul, dia berkata dengan keras, "Gadis dari klan Yun. Ini bukan urusanmu, tolong beri jalan." Yun Kexin memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Si, kamu berlebihan." Petik 2. Elder keempat Si Klan tersipu. Dia tahu bahwa Yun Kexin mengacu padanya untuk melanggar kesepakatan untuk tidak bergerak melawan generasi muda. Jika ini dikatakan oleh seorang tetua di klan Yun, tetua keempat klan Si tidak akan membantahnya, dia hanya akan merasa malu. Namun, karena dikatakan oleh Yun Kexin, dia merasa lebih marah. "Sejak kapan giliran gadis sepertimu yang menceramahiku? Anda tidak memenuhi syarat. Beri jalan sekarang. Berhentilah menghalangi pekerjaan Si klanku." Dong, dong, dong. Kebuntuan berlanjut di jalan sampai suara kuda terdengar. Para pembudidaya klan Yun akhirnya tiba. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Dia turun dari kudanya dan perlahan berjalan ke elder keempat Si Klan dengan langkah panjang. Aura mengerikan menekan tetua keempat klan Si dengan kejam. Sense spiritual Xiao Chen menangkap aura ini. Xiao Chen berpikir dalam keheranan, ini adalah aura Raja Bela Diri kelas medial. Mau tak mau dia membiarkan tatapannya berlama-lama di wajah pria parubaya ini. Pria parubaya ini tidak lebih dari 40 tahun. Dia memiliki aura yang luar biasa dan ekspresi serius dan tegas. Matanya penuh dengan cahaya saat dia berkata dengan dingin, "Jika putriku tidak memenuhi syarat, lalu apakah aku memiliki kualifikasi untuk menceramahimu?" Petik 2. Di depan aura yang melonjak ini, tetua keempat klan Si merasa agak sulit untuk bernapas, wajahnya yang pucat terlihat sangat tidak sedap dipandang. Tetua keempat klan Si tidak mengharapkan kepala klan Yun, Yun Yuji, untuk datang secara pribadi atas masalah ini. Di depan kekuatan absolut seperti itu, bagaimana dia bisa berani marah sama sekali? Tetua keempat klan Si tersenyum malu, "Kepala klan Yun, kepala klan kami secara pribadi telah menginstruksikan kami untuk memastikan kedua orang ini meminta maaf kepada klan Si kami. Saya harap." Nyah. Yun Yuji tanpa ekspresi. Sebelum tetua keempat klan Si bisa selesai, Yun Yuji memarahinya, "Lebih baik kau nyahlah sebelum aku marah. Jika Si yang bersikeras untuk meminta maaf, aku bisa menemaninya menemui Tuan Kota. Kita bisa membiarkan dia memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, serta siapa yang harus meminta maaf." Petik 2. Wajah penatua keempat benar-benar merah. Dia tidak berharap kepala klan Yun tidak memberinya wajah apapun. Dia melemparkan tangannya ke samping dan berkata, "Yun Yuji, jaga dirimu." Petik 2. Setelah dia berbicara, dia memimpin para pembudidaya Si Klan untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Kali ini, klan Si benar-benar kehilangan muka. Sebelumnya, Si Feng dibuang ke jalan. Sekarang, Adler keempat ditakuti oleh sebuah kalimat dari Yun Yuji. Tidak mungkin reputasi mereka tidak rusak. Setelah Yun Yuji melihat bahwa mereka telah pergi jauh, dia mengabaikan mereka dan berbalik menghadap Xiao Chen. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti Ye Chen. Kexin menyebutmu sebelumnya. Anda memang pemuda yang heroik. Ayo, kalian berdua harus mengikutiku ke kediaman Yun. Tidak ada yang akan mengganggumu di sana." Petik 2. Di lantai 3 paviliun Liu Sang, Mu Yansui bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat Xiao Chen bersama dengan klan Yun. "Si Feng, kau mungkin masih tidak tahu siapa yang telah kau sakiti. Sepertinya Istana Roh Malam harus mempertimbangkan kembali kerja sama kita dengan klan Si. Kakak seniormu, seberapa kuat sebenarnya orang ini? Mengapa saya merasa bahwa kami tidak dapat melawan sama sekali di depannya?"
Alam kultivasi kami jelas mirip, mengapa demikian? Seorang murid Istana Roh Malam bertanya. Mu Yansui berpikir sejenak sebelum berkata, alam kultivasi bukanlah satu-satunya indikator kekuatan tempur seorang kultivator. Kecakapan tempur sejati seorang kultivator mencakup ranah kultivasi mereka dan tingkat dan pangkat semua teknik bela diri, teknik gerakan, serta teknik kultivasi mereka. Selanjutnya, ada juga pemahaman keadaan dalam teknik bela diri mereka. Terakhir, ada juga beberapa faktor eksternal seperti senjata roh, armor pertempuran, dan harta karun rahasia. Semua ini ditambahkan bersama-sama membentuk kecakapan tempur sejati seorang kultivator. Semua teknik bela diri, teknik kultivasi, dan teknik gerakannya setidaknya memiliki peringkat bumi kelas unggul. Selain itu, ia memiliki tubuh fisik yang kuat dan pemahaman keadaan. Dalam hal kecakapan tempur, bahkan 10 dari kalian tidak akan cocok untuknya. Petik 2. Orang itu merasa agak tidak yakin. Menurut kata-katamu, bahkan kakak senior pertama tidak cocok untuknya. Mu Yansui tersenyum tipis dan berkata, kultivasi Mu Chengsui lebih tinggi darinya, teknik bela diri, teknik gerakan, dan teknik kultivasinya juga tidak lebih lemah darinya. Hal yang dia kalahkan adalah kekuatan tubuh fisik. Jika mereka berdua bertarung, peluang kemenangan mereka masing-masing adalah 50-50. Orang lain berkata, kakak seniormu, saya pikir Anda melebih-lebihkan dia. Dari apa yang saya lihat sebelumnya, dia sepertinya tidak bisa melakukan apapun pada kakak senior. Dia jelas bukan tandingan kakak senior pertama. Petik 2. Mu Yansui berkata dengan lembut, 3 hari kemudian, Mu Chengsui akan berpartisipasi dalam pelelangan itu juga. Jika saya menebak dengan benar, orang ini juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Pada saat itu, kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Tanda pisah. Di halaman kecil di kediaman Yun, kota Xie. Xiao Chen dan Yun Kexin duduk di meja batu. Dia meletakkan Roaming Dragon Saber di tangannya di atas meja batu. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan berkata, terima kasih atas Roaming Dragon Sabermu. Itu membantu saya mendapatkan status penerus klan Yun. Senjata roh dapat meningkatkan kekuatan serangan seorang kultivator. Namun, semakin tinggi ranah kultivasi, semakin lemah efek item eksternal. Senjata roh berperingkat mendalam dapat meningkatkan kekuatan serangan seorang master bela diri sebesar 20%. Namun, untuk Martial Saint, itu bahkan tidak akan menaikkannya 10%. Hanya senjata roh peringkat bumi dan di atasnya yang dapat meningkatkan kekuatan menyerang Martial Saint sebesar 20%. Selanjutnya, senjata roh peringkat surga kelas rendah akan mampu meningkatkan kekuatan menyerang dari Martial Saint sebesar 50%. Jika kekuatan Yun Kexin dinaikkan 50%, seorang Martial Saint kelas superior biasa tidak akan cocok untuknya. Yun Kexin menyaksikan Xiao Chen menempatkan Roaming Dragon Saber ke dalam cincin semestanya. Kemudian dia bertanya dengan cara menyelidik, saya menemukan bahwa pedang Anda hanyalah senjata roh peringkat bumi kelas rendah. Mengapa Anda tidak menggunakan senjata roh peringkat surga ini? Petik 2. Saat ini, Roaming Dragon Saber memang lebih kuat dari Lunar Shadow Saber. Namun, Xiao Chen tidak memiliki niat untuk menggunakan Roaming Dragon Saber. Ini karena Lunar Shadow Saber memiliki lebih banyak potensi daripada Roaming Dragon Saber. Senjata sub ilahi masa depan versus senjata roh peringkat surga. Xiao Chen tahu mana yang harus dia pilih. Selain itu, dia telah mengembangkan beberapa perasaan khusus untuk Lunar Shadow Saber, perasaan seperti itu akan sulit untuk dihilangkan dalam hidup ini. Xiao Chen tersenyum dan berkata, aku mungkin sudah terbiasa. Saya hanya mendapatkan Roaming Dragon Saber secara kebetulan. Pada akhirnya, saya tidak bisa menggunakannya semulus yang saya bisa dengan Lunar Shadow Saber. Ketika Yun Kexin mendengar ini, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Dia berkata, jika memungkinkan, saya ingin membeli senjata peringkat surga ini. Apakah Anda memiliki niat untuk menjualnya? Petik 2. Xiao Chen agak tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Yun Kexin ingin membeli Roaming Dragon Saber. Meskipun tidak ada senjata roh peringkat surga yang baru di benua Tianwu selama beberapa ratus tahun, masih ada banyak senjata roh peringkat surga. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah bagi senjata roh peringkat surga untuk bertahan selama ribuan tahun, mengingat kualitasnya. Pada akhirnya, Roaming Dragon Saber hanyalah senjata roh peringkat surga kelas rendah. Setelah seseorang menjadi raja bela diri, itu tidak akan berguna lagi. Dengan bakat Yun Kexin, dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan maju ke Martial King. Pada saat itu, tidak ada gunanya membeli senjata roh peringkat surga lainnya. Xiao Chen merasa curiga sehingga dia bertanya, apakah kamu yakin ingin membeli senjata roh peringkat surga ini? Petik 2. Yun Kexin mengangguk dengan serius, ya, Anda bisa mengajukan penawaran. Sebagai penerus klan Yun, jumlah sumber daya yang saya miliki sekarang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Petik 2. Sikap Yun Kexin sangat tegas, bahkan membuat Xiao Chen ragu. Xiao Chen tidak bisa benar-benar menggunakan Roaming Dragon Saber ini, dia hanya bisa menyimpannya sebagai senjata cadangan. Jika harganya cocok, tidak ada masalah dengan menjualnya. Namun, ini tampak sangat tidak biasa, sehingga sulit bagi Xiao Chen untuk mengambil keputusan. Mungkinkah ada rahasia di dalam Roaming Dragon Saber yang tidak dia ketahui?
Ketika Yun Kexin melihat Xiao Chen ragu-ragu, dia melanjutkan, Kakak Ye, apakah Anda tahu barang apa yang paling menarik dalam lelang ini? Petik 2. Xiao Chen berkata, dalam lelang Linlang Pavilion sekali dalam 1 dekade, mereka akan mengambil beberapa manual berharga, battle armor tingkat tinggi, senjata roh, atau beberapa harta alam, kan? Mungkinkah ada hal lain selain ini? Yun Kexin berkata dengan tenang, ini hanya barang-barang dasar. Sorotan terbesar dari pelelangan ini adalah harta karun rahasia. Petik 2. Xiao Chen merasa itu mencurigakan, apakah kamu mengatakan harta karun rahasia? Setiap lelang tampaknya memilikinya. Hanya ada lebih sedikit dari mereka. Petik 2. Ye Kexin menjelaskan, kali ini berbeda. Ketika medan perang iblis di tanah terpencil dibuka, beberapa orang menemukan banyak harta karun rahasia lengkap di sana. Setiap pelelangan kali ini akan memiliki setidaknya satu harta karun rahasia lengkap di setiap putaran. Petik 2. Harta karun rahasia lengkap, pikir Xiao Chen. Dia terus merenungkan, metode produksi harta karun rahasia dari era kuno telah hilang. Meskipun ada banyak harta karun rahasia yang diturunkan, banyak dari mereka yang tidak lengkap. Sebagian besar dari mereka memiliki sejumlah kerusakan pada tanda formasi di dalamnya. Bab 274, Teknik Budidaya Peringkat Surga. Misalnya, kapal perang perak Xiao Chen telah diperoleh di sisa-sisa kuno. Namun, kondisinya rusak parah. Hanya setelah Xiao Chen menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya menggunakan formasi pengumpulan roh, dia hampir tidak bisa terbang. Di mana, jika dia ingin memperbaiki formasi ofensif, itu akan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk memperbaikinya sepenuhnya. Ada juga harta karun rahasia lainnya, lonceng Kaisar Timur, itu juga rusak tanpa bisa dikenali. Hanya setelah memperbaikinya dengan Astral Iron dia bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Namun, masalah dengan itu terjadi lagi. Tingkat kerusakan dari harta karun rahasia memiliki efek yang besar pada nilai harta karun rahasia. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika itu adalah harta karun rahasia yang lengkap. Yun Kexin melanjutkan, saya percaya Anda harus tahu pentingnya harta karun rahasia bagi seorang kultivator. Dalam lelang ini, Anda pasti akan melihat beberapa harta karun rahasia. Pada saat itu, Anda akan sangat membutuhkan batu roh. Petik 2. Setelah bertele-tele, Yun Kexin akhirnya membawa topik itu kembali. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yun Kexin, dan ada banyak harta karun rahasia lengkap yang muncul, itu akan menarik para pembudidaya kuat dari seluruh penjuru untuk bersaing memperebutkannya. Dengan begitu banyak orang yang menawarnya, harga harta karun rahasia akan meningkat. Bahkan dengan 5.000 batu roh kelas medial milik Xiao Chen, dia mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun rahasia yang dia puaskan. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tersenyum, baiklah, beri aku tawaran. Aku akan menjual Roaming Dragon Saber. Jejak senyum tipis muncul di wajah lembut Yun Kexin. Dia berkata, kamu seharusnya bisa menebak bahwa ada beberapa rahasia lain tentang Roaming Dragon Saber. Itu sebabnya saya akan bersedia untuk membeli ini. Apakah kamu tidak takut dimanfaatkan? Petik 2. Roaming Dragon Saber adalah keberuntungan yang tak terduga bagi Xiao Chen sejak awal, itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan biaya apapun untuk mendapatkannya. Baginya, dia tidak akan menderita kerugian apapun, berapapun harganya. Selain itu, dia pernah memeriksa pedang naga Roaming ini untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah pedang berharga yang sangat tajam. Jika Yun Kexin dapat menemukan rahasia pedang ini, maka itu adalah takdirnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Xiao Chen tertawa dan berkata, tidak ada kerugian bagiku. Saya tidak bisa menggunakan pedang ini sama sekali. Selain itu, karena Anda mengatakan Anda tidak akan mengambil keuntungan dari saya percaya pada apa yang Anda katakan dan kemampuan Anda untuk mencapainya. Yun Kexin merasa agak terkejut, dia tidak menyangka Xiao Chen akan berpikiran terbuka tentang hal itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, sebenarnya, ada teknik budidaya peringkat surga kelas rendah, mantra naga Roaming, tersembunyi di dalamnya. Klan Yun saya telah mengumpulkan teknik gerakan yang menyertainya, langkah naga Roaming. Saat digunakan bersama, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen berubah ketika dia mendengar ini. Di antara semua manual, teknik kultivasi adalah yang paling berharga. Ini karena teknik bela diri dan teknik gerakan tidak mampu meningkatkan ranah kultivasi seorang kultivator. Teknik budidaya peringkat surga adalah puncak sebenarnya dari teknik budidaya di benua Tianwu. Bahkan jika itu hanya kelas rendah, itu adalah harta yang tak ternilai. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, Paviliun Pedang Surgawi hanya memiliki 3 teknik bela diri peringkat surga. Hanya garis keturunan Master Paviliun yang bisa melatihnya. Mereka adalah harta yang sebenarnya. Yun Kexin berkata, namun, teknik kultivasi di dalamnya memerlukan metode ekstraksi khusus untuk dikeluarkan. Saya berjanji untuk membuatkan salinannya untuk Anda setelah saya mendapatkannya. Petik 2. Xiao Chen mengeluarkan Roaming Dragon Saber dari Universe Ring dan menyerahkannya kepada Yun Kexin. Dia berkata, jika kamu benar-benar bisa melakukan itu, maka aku bisa memberikan Roaming Dragon Saber ini kepadamu.
Petik 2. Yun Kexin menerima pedang dan mengungkapkan senyum tipis. Dia berkata, ini hanyalah kesepakatan antara Anda dan saya. Orang-orang yang memutuskan untuk membeli Roaming Dragon Saber adalah klan. Saya akan memberi Anda 5.000 batu roh kelas medial. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak, dia tahu apa yang dimaksud Yun Kexin. Jika klan Yun memperoleh mantra naga Roaming, mereka tidak akan membiarkannya bocor. Yun Kexin sangat berani ingin membuat salinan untuknya. Jika klan mengetahuinya, mereka pasti tidak akan setuju. Dalam waktu 3 hari, aku akan memberikan batu roh kepadamu. Kamu harus istirahat dulu. Setelah Yun Kexin berbicara, dia pergi. Tanda pisah. Malamnya, di dalam ruang rahasia di klan Yun, kepala klan Yun dan sekelompok tetua berkumpul dengan ekspresi muram. Salah satu tetua berkata kepada Yun Yuji, kepala klan, kami masih belum menemukan identitas Ye Chen ini. Dia sepertinya muncul entah dari mana. Kami hanya tahu bahwa dia menggunakan surat rekomendasi Feng Feixue untuk memasuki paviliun pedang surgawi. Petik 2. Ketika Yun Yuji mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi cemberut. Setelah beberapa saat, dia berkata, sudahlah, mari kita beri dia 5.000 batu roh kelas medial dan lupakan memiliki pikiran lain. Petik 2. Salah satu tetua tidak yakin, yang berkata, kepala klan, 5.000 batu roh kelas medial adalah akumulasi klan Yun kami setidaknya selama 100 tahun. Yun Yuji mengibaskannya dan berkata, batu roh pada akhirnya adalah benda mati. Dengan teknik budidaya peringkat surga ini, kita dapat memelihara setidaknya 10 raja bela diri yang setia. Itu akan cukup bagi klan Yun untuk menekan 2 klan bangsawan lainnya di kota Xie. Selanjutnya, jelas dia memiliki hubungan dengan klan Feng. Jika kita bergerak melawannya, kita mungkin akan menyinggung klan Feng. Saya juga tidak ingin mengecewakan Kexin. Jangan menyebutkan masalah membungkamnya lagi. Petik 2. Ada 3 hari lagi sampai dimulainya pelelangan. Selama 3 hari ini, Xiao Chen tidak tinggal diam. Dia menghabiskan setiap saat dia bisa berkultivasi, mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai Saint Martial kelas rendah. Xiao Chen saat ini sedang membuat persiapan untuk maju ke Martial Saint kelas medial. Begitu dia mencapai Martial Saint kelas medial, Xiao Chen akan dapat menggunakan sejumlah besar batu roh kelas medial di cincin semestanya. Energi spiritual di batu roh kelas medial tidak hanya murni, tetapi jumlahnya juga sangat banyak. Berkultivasi dengan batu roh kelas medial selama 1 hari seperti berkultivasi secara normal selama seminggu. Selanjutnya, perhitungan ini dibuat berdasarkan kepadatan energi roh di pegunungan Lingyun. Jika menurut energi roh yang ditemukan di bawah, itu seperti berkultivasi selama setengah bulan. Inilah mengapa nilai batu roh kelas medial begitu tinggi. Bagi seorang kultivator, hidupnya akan berakhir suatu hari nanti. Mereka harus menyerap sebanyak mungkin energi spiritual dan meningkatkan ranah kultivasi mereka setinggi mungkin dalam waktu yang terbatas ini. Bagi Xiao Chen, menghemat waktu sangat penting. Dia baru mulai berkultivasi pada usia 15 tahun. Adapun para jenius itu, mereka sudah berkultivasi sejak mereka lahir. Titik awal mereka jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen. Karenanya, dia tidak pernah berani bersantai sejenak. Meski begitu, ranah kultivasinya masih lebih rendah dari para jenius itu. Karenanya, dia harus memikirkan metode lain. Menggunakan batu roh kelas medial adalah salah satu metode yang memungkinkan dia untuk mengejar para jenius itu. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Xiao Chen setuju untuk menjual pedang naga Roaming. Itu karena dia sangat membutuhkan batu roh kelas medial. Tanda pisah. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Pada pagi yang istimewa ini, Xiao Chen merasakan aura yang kuat perlahan menuju ke halamannya ketika dia membuka matanya. Xiao Chen bangkit dan dengan cepat keluar. Dia menemukan bahwa itu adalah kepala klan Yun, Yun Yuji. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, Senior Yun, apakah ada sesuatu yang perlu Anda cari untuk saya? Petik 2. Yun Yuji mengamati Xiao Chen dengan tatapan tajam. Dia mengangguk diam-diam pada dirinya sendiri. Meskipun ranah kultivasi Xiao Chen tidak tinggi, esensinya ditarik dan tenang. Tidak ada perasaan gelisah sama sekali, dan jelas dia telah menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Selanjutnya, berdasarkan berita yang dia terima selama 3 hari ini, Yun Yuji memiliki pemahaman yang mendalam tentang Xiao Chen. Yun Yuji tahu bahwa meskipun Xiao Chen hanyalah seorang Martial Saint kelas rendah, kecakapan tempurnya yang sebenarnya tidak kalah dengan Martial Saint kelas superior. Dia dapat memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, sehingga masa depannya akan sangat cerah. Oleh karena itu, Yun Yuji menyerah pada gagasan membunuh Xiao Chen untuk menyelamatkan 5.000 batu roh kelas medial. Jika mereka ceroboh dan membiarkannya melarikan diri saat melakukannya, klan Yun akan mendapat masalah saat dia dewasa. Sebaliknya, dia mungkin juga menjalin hubungan baik dengannya sebelum dia dewasa. Di masa depan, klan Yun mungkin bisa mendapatkan pembantu yang kuat. Yun Yuji mengumpulkan pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, 5.000 batu roh kelas medial adalah jumlah yang cukup besar untuk klan Yun. Kami butuh beberapa waktu untuk mengumpulkannya dan membawanya kepada Anda. Yun Yuji melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu roh kelas medial yang berkilauan tersandung ke tanah dengan suara keras. Di bawah sinar matahari yang cerah, itu agak menyilaukan.
Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen melihat begitu banyak batu roh kelas medial. Namun, dia masih merasa agak bersemangat di dalam hatinya. Namun, dia mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Itu benar, klan Yun kita akan berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Apa kau mau ikut dengan kami? Yun Yuji mengundang dengan hangat. Xiao Chen lebih suka diam. Selain itu, dia tidak ingin memberitahu orang lain tentang beberapa barang yang akan dia beli. Jadi dia hanya bisa menolak dengan sopan. Yun Yuji tersenyum dan tidak mendorong masalah ini. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu VIP dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kartu VIP ini akan membuat Anda mendapatkan stand VIP di pelelangan. Anda harus menyimpannya, menganggapnya sebagai tanda niat baik dari diri saya yang rendah hati. Petik 2. Xiao Chen selalu menjadi orang yang lugas. Kartu VIP ini sangat berguna baginya, karena akan menghemat banyak masalah yang tidak perlu baginya. Xiao Chen tidak menolak kartu VIP dan berterima kasih kepada Yun Yuji. Terima kasih banyak atas niat baik Senior Yun. Aku akan mengingat kebaikan ini. Yun Yuji tertawa dan berkata, ini hanya kartu VIP, tidak terlalu membantu. Aku pamit dulu. Setelah Yun Yuji pergi, Xiao Chen melakukan beberapa perhitungan di dalam hatinya. Selain 5.000 batu roh kelas medial, dia memiliki 5.000 batu roh dari dunia bawah tanah dan 200 batu roh kelas medial dari hadiah misi. Itu adalah total 10.200 batu roh kelas medial. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Jumlah yang begitu besar setara dengan beberapa ratus tahun akumulasi untuk beberapa klan bangsawan. Jika dia menggunakan semuanya untuk kultivasi, itu akan bertahan lama untuknya. Selanjutnya, Xiao Chen memiliki banyak batu roh kelas rendah. Batu roh kelas rendah ini berasal dari berbagai sumber. Ada yang diperoleh dengan menggunakan emas, ada yang dengan menjual spirit kores, dan ada banyak yang diperoleh dari para bandit di Devil Savannah. Ketika mereka semua ditambahkan bersama, ada sekitar 100.000 batu roh kelas rendah. Ini sekarang tidak terlalu berguna bagi Xiao Chen lagi, karena dia hanya bisa menggunakannya untuk membeli barang. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa inti iblis dari sub ruang. Jika dia menukarnya dengan batu roh, dia akan mendapatkan jumlah yang besar juga. Setelah menyelesaikan perhitungannya, Xiao Chen berkata, tidak peduli seberapa bagus barang-barang di pelelangan, saya hanya bisa menghabiskan 3.000 batu roh kelas medial. Saya harus menyimpan sisanya untuk kultivasi. Petik 2. Awalnya, tujuan Xiao Chen di pelelangan hanyalah teknik bela diri peringkat tinggi yang dikaitkan dengan kilat. Paling-paling, dia hanya akan menghabiskan 100.000 batu roh kelas rendah. Namun, Yun Kexin memberitahunya bahwa akan ada banyak harta karun rahasia dalam pelelangan ini. Jadi itu adalah target lain yang ditambahkan ke daftarnya. Untuk pembudidaya biasa, harta karun rahasia hanya bisa menambah kecakapan tempur mereka. Namun, bagi Xiao Chen, dengan bantuan kompendium budidaya, dia mungkin bisa memahami apa yang ada di dalam harta karun rahasia, dia mungkin bisa memperbaiki harta karun rahasianya sendiri di masa depan. Bab 275, Harta Karun Rahasia Lengkap. Jika Xiao Chen mampu memahami metode pemurnian harta karun rahasia, maka tidak perlu khawatir tentang batu roh lagi di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan harta karun rahasia. Tidak lama kemudian, Liu Suifeng bergegas dengan kegembiraan yang jelas di wajahnya. Liu Suifeng berkata, Ye Chen, kepala klan Yun mengundang kami untuk pergi ke pelelangan bersama. Haruskah kita pergi? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah menolaknya. Jika Anda mau, Anda bisa pergi sendiri. Aku lebih suka diam. Liu Suifeng berkata, kalau begitu tidak apa-apa, aku akan ikut denganmu. Keduanya terdiam setelah itu. Setelah mereka meninggalkan gerbang Yun Residence, mereka menanyakan lokasi pavilion Linlang dan segera menuju ke sana. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pembudidaya bergegas, mereka semua menuju ke arah pavilion Linlang. Ada orang-orang dari berbagai sekte dan tempat, itu sangat hidup. Mereka berdua bergerak cukup cepat, mereka tiba di gerbang pavilion Linlang dalam waktu 10 menit. Namun, mereka menemukan bahwa ada banyak pembudidaya berkumpul di gerbang. Mereka dicegah masuk oleh penjaga. Setelah mereka bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa lelang ini memiliki persyaratan masuk yang tinggi. Jika seseorang bukan Martial Saint atau memiliki kartu undangan, mereka tidak akan bisa masuk. Akibatnya, sekelompok besar master bela diri dihentikan di gerbang. Ada sejumlah besar pembudidaya ini, mereka semua memiliki ekspresi tidak puas di wajah mereka tetapi mereka tidak berani main-main. Liu Suifeng berbisik, untung aku sudah menjadi Martial Saint kelas rendah. Kalau tidak, saya tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Persyaratan ini sangat tinggi. Karena ruang di dalam pavilion Linlang terbatas, diperlukan persyaratan masuk yang tinggi. Jika mereka membiarkan begitu banyak orang masuk, tidak akan ada cukup ruang, sehingga pelelangan tidak dapat dimulai. Mereka berdua berpisah dari kerumunan dan menuju ke gerbang. Ketika para penjaga melihat alam kultivasi mereka, mereka mengizinkan mereka masuk tanpa menghalangi mereka. Saat mereka berdua masuk, mereka melihat sebuah konter sederhana di samping. Ada seorang gadis cantik di belakang konter yang berkata, Tuan, tolong beli tiketnya dulu. Liu Suifeng hendak melangkah maju dan menanyakan harganya ketika Xiao Chen menghentikannya.
Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Yun Yuji kepadanya dan menyerahkannya. Gadis itu menerima kartu VIP dan melihatnya. Senyum segera muncul di wajahnya ketika dia berkata, kalian berdua memiliki kartu VIP, dalam hal ini, tidak perlu membeli tiket. Anda bisa langsung naik ke lantai 2. Setelah Anda menemukan nomor stan Anda bisa masuk. Petik 2. Xiao Chen mengambil kembali kartu VIP dan menuju ke lantai 2 bersama Liu Suifeng. Pelelangan dilakukan di area melingkar dengan panggung di tengah. Kursi tengah di aula hampir terisi. Ada banyak orang yang berdesakan, semua orang bahu-membahu. Xiao Chen mencari seorang pelayan pria dan di bawah pimpinannya, mereka segera menemukan stan mereka. Ada banyak ruang di stan. Jendelanya terbuka lebar sehingga mereka bisa melihat dengan jelas semua yang ada di aula. Liu Suifeng merasa itu aneh. Ia bertanya, saya tidak menyangka kami bisa mendapatkan booth. Kapan Anda mendapatkan kartu VIP? Jangan bilang paviliun Linlang ini dibuka oleh si gemuk sialan itu juga. Petik 2. Xiao Chen duduk di kursi bundar dengan nyaman dan menyesap teh. Kemudian dia berkata, tentu saja tidak. Kartu VIP diberikan kepadaku oleh Yun Yuji pagi ini. Petik 2. Liu Suifeng merasa tidak puas dan berkata, sungguh menyedihkan. Kenapa dia tidak memberiku satu juga? Xiao Chen tersenyum dan berkata, jika kamu menjualnya senjata roh peringkat surga, dia akan memberimu satu juga. Baiklah, berhenti bicara. Lihat, juru lelang naik. Petik 2. Liu Suifeng berhenti mengajukan pertanyaan dan melihat melalui jendela. Memang, dia melihat juru lelang keluar dengan senyum memenuhi wajahnya. Segera setelah juru lelang muncul, suara diskusi di aula menjadi tenang, itu menjadi benar-benar sunyi. Suara juru lelang yang jelas dan bergema muncul di telinga semua orang, terima kasih, semuanya, untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar sekali dalam satu dekade di paviliun Linlang kami. Aku akan menjaga hal-hal singkat. Setelah saya memberikan pengenalan singkat tentang pelelangan, kami akan segera mulai. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang. Lelang ini akan dibagi menjadi 10 putaran. Seperti yang sudah ditebak semua orang, barang-barang yang dilelang akan menjadi lebih berharga di setiap putaran. Petik 2. Juru lelang berhenti setelah ini, lalu dia mengangkat suaranya dan berkata, di setiap putaran, kami akan melelang harta karun rahasia yang lengkap. Itu benar, harta karun rahasia lengkap yang tidak rusak. Harta karun rahasia kuno yang dapat digunakan segera setelah memenangkan pelelangan. Setelah suara antusias juru lelang terdengar, aula yang sunyi segera menjadi berisik lagi. Semua orang mendiskusikan apa yang baru saja mereka dengar. Benar-benar ada harta karun rahasia lengkap, 10 harta karun rahasia lengkap. Paviliun Linlang benar-benar habis-habisan. Petik 2. Saya mendengar bahwa medan perang iblis telah dibuka lagi. Sepertinya banyak pembudidaya akan pergi ke sana untuk mencoba peruntungan mereka setelah pelelangan ini. Petik 2. Haha, kamu ingin pergi ke medan pertempuran iblis tanpa menjadi raja bela diri. Selain kematian, tidak akan ada hasil lain. Bahkan seorang raja bela diri tidak dapat memastikan keselamatan mereka di sana. Saya telah mendengar bahwa kali ini, banyak raja bela diri yang terkenal telah meninggal di sana. Petik 2. Demon Battlefield, ini adalah kedua kalinya saya mendengar ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Tempat macam apa ini? Mengapa harta karun rahasia muncul di sana? Jika saya punya waktu di masa depan, saya harus pergi dan memeriksanya. Ketika juru lelang mendengar suara diskusi di aula, dia sangat puas dengan hasilnya. Setelah suaranya menjadi lebih lembut, suaranya yang jernih bergema lagi, aturan pelelangan akan sama dengan masa lalu. Saya percaya semua orang sudah memahaminya. Hanya ada satu perubahan aturan. Artinya, semua transaksi harus diselesaikan dengan Spirit Stone. Batu roh kelas medial dianggap sebagai 100 batu roh kelas rendah. Saya sekarang menyatakan dimulainya pelelangan. Sekarang saya akan mengumumkan item pertama yang dilelang. Batu roh kelas superior. Harga awal adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Anda dapat mulai menawar sekarang. Petik 2. Item pertama sebenarnya adalah batu roh kelas superior. Xiao Chen tidak hanya terkejut, semua orang di aula juga merasa sangat heran. Satu batu roh kelas tinggi setara dengan 100 batu roh kelas menengah, yang akan bernilai 100.000 batu roh kelas rendah. Namun, semua orang tahu itu bukan bagaimana harga dihitung. Sama seperti bagaimana tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menggunakan batu roh kelas menengah untuk ditukar dengan batu roh kelas rendah, tidak ada yang akan menggunakan batu roh kelas tinggi untuk ditukar dengan batu roh kelas rendah. Nilai batu roh tingkat tinggi tidak lagi dapat dihitung dengan mudah menggunakan batu roh tingkat rendah, itu sudah bisa dianggap sebagai harta karun alam. Energi spiritual di dalam tidak hanya murni tetapi juga dalam jumlah besar sambil sangat lembut. Para pembudidaya dari alam kultivasi manapun dapat menggunakannya. Untuk pembudidaya di bawah Martial Saint, mereka bahkan bisa menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan satu ranah. Namun, tidak ada yang akan menggunakan batu roh kelas superior sebelum mereka menjadi Martial Saint, itu hanya akan membuang-buang barang bagus. Orang-orang hanya akan menggunakannya ketika mereka adalah Raja Bela Diri atau Raja Bela Diri. Hanya dengan begitu mereka dapat sepenuhnya menyerap energi di batu roh kelas unggul tanpa menyia-nyiakannya. Mengingat kepadatan energi spiritual di negara Qin besar dan Vena roh yang terbatas, bahkan mungkin tidak akan ada batu roh kelas tinggi yang muncul dalam 10 tahun.
Ini menunjukkan betapa langkanya batu roh kelas atas. Xiao Chen melihat batu roh kelas superior yang mengilap di atas panggung dan mau tidak mau merasa tergoda. Batu roh kelas tinggi adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Itu membawa daya tarik yang fatal bagi hampir semua pembudidaya. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hais, lelang skala besar benar-benar berbeda. Hanya item pertama dan saya tidak bisa menahan keinginan untuk menawarnya. Mungkin karena batu roh kelas tinggi memberikan kejutan yang terlalu besar kepada orang banyak, tetapi ada keheningan untuk waktu yang singkat. Tidak ada yang segera memanggil tawaran. Tawaran terakhirku, 20.000. Bagaimana Anda bisa menyebut 20.000 tawaran terakhir Anda? Saya menawarkan 30.000. Petik 2, 50.000. Setelah beberapa saat, aula dipenuhi dengan suara orang-orang yang memanggil tawaran tanpa henti. Setiap kali harganya naik, itu meningkat 10.000. Segera, tawaran telah meningkat menjadi 50.000 batu roh kelas rendah. Setelah harga melewati 50.000, laju orang yang memanggil tawaran melambat. Bagaimanapun, meskipun batu roh kelas superior adalah barang yang bagus, ada batasan nilainya. Dalam setahun, dengan upaya dan segala macam misi, yang paling bisa diperoleh seorang Martial Saint adalah tidak lebih dari 10.000 batu roh kelas rendah jika tidak ada pertemuan ajaib. Selanjutnya, ini adalah ketika kondisinya baik. Jika kondisinya buruk, mereka akan senang jika mereka bahkan bisa mendapatkan 5.000 batu roh kelas rendah. Jika demikian, 50.000 batu roh kelas rendah akan membutuhkan 5 tahun untuk terkumpul. Jika mereka hanya membeli satu batu roh kelas superior, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Bagaimanapun, batu roh kelas tinggi hanya bisa digunakan dengan cara yang paling efisien ketika seseorang menjadi raja bela diri. Tidak dapat menggunakannya segera setelah mereka membawanya juga merupakan masalah. 60.000, 70.000, 75.000, 80.000. Setelah itu, kerumunan terdiam beberapa saat dan serangkaian penawaran yang tak ada habisnya dimulai lagi. Yang menawar adalah raja bela diri atau pembudidaya dengan klan atau sekte besar yang mendukung mereka. Juru lelang mengungkapkan ekspresi gembira. Dia awalnya mengira dia hanya bisa mendapatkan 50.000 batu roh kelas rendah untuk item ini. Dia tidak mengharapkan tawaran meningkat menjadi 80.000. 80.000 pergi sekali. 80.000 pergi 2 kali. Ada yang mau menawar lebih dari 80.000. Jika tidak ada, maka batu roh kelas tinggi ini akan menjadi milik orang-orang di stan 8. Di stan 8 di lantai 2, dua lelaki tua menatap pelelangan dengan ekspresi tenang. Mereka adalah raja bela diri independen yang telah menjadi terkenal di kota Xie sejak lama. Namun, ketika tatapan mereka diperiksa dengan cermat, orang akan menemukan bahwa di bawah ekspresi tenang mereka, ada aura jahat yang tersembunyi. Itu sangat berbahaya. Jika seseorang di bawah melihat mereka, mereka akan dapat mengenali mereka. Salah satunya adalah Ge Yuntian dan yang lainnya adalah Ge Yunfei. Mereka berdua adalah saudara-saudara dan mereka memiliki nama panggilan yang terkenal di Provinsi Xie. Mereka sering disebut ancaman kembar Xie. Mereka sangat kejam, membunuh orang demi harta mereka adalah norma bagi mereka. Ge Yunfei tersenyum dan berkata, "Kakak, sepertinya batu roh kelas superior ini akan menjadi milikmu." Petik 2. Ge Yuntian tersenyum dan berkata, "Saya telah terjebak di Raja Bela Diri kelas rendah awal selama 10 tahun. Dengan batu roh kelas tinggi ini, itu seharusnya cukup untuk mendorongku ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah." Petik 2. Seseorang tidak boleh meremehkan perbedaan antara Raja Bela Diri kelas rendah awal dan Raja Bela Diri kelas rendah puncak. Setiap kenaikan kelas setelah Martial Saint akan sangat sulit. Namun, setiap kali mereka naik kelas, akan ada peningkatan kekuatan yang besar. Ini akan lebih jelas di ranah Raja Bela Diri. Penggarap dengan bakat yang tidak mencukupi akan terjebak di Raja Bela Diri kelas rendah awal selamanya. Jika bakat seseorang tidak mencukupi, mereka hanya bisa memikirkan metode lain untuk maju. Menggunakan batu roh kelas superior adalah salah satu metode tersebut. Di stan 9, selain stan 8, ada sekelompok murid Istana Roh Malam yang duduk bersama. Salah satu dari mereka berkata, "Kakakmu, apakah kamu tidak akan bersaing untuk batu roh kelas superior ini?"